Salam olahraga dan selamat datang 2021 dan kita di sini mengawali tahun baru ini dengan episode pertama Salam Olahraga dengan saya sendiri Paul Palele, yang pasti ada tandeman saya di sini, Bung Ari. Yes, Ari Sudarsono. Happy New Year. Salam Bung Ari Sudarsono, Happy New Year. Happy New Year too. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Taruh buka. Boleh. Terutama makasih untuk yang tune in mau ini melalui platform video ataupun audio. Thank you for tuning in. This is the very first episode Salam Olahraga, dan mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kita kasih sedikit penjelasan ya. Om Ari, itu nyangkut tuh ke kacamata maskernya. Ya. Kurang cair ngelepasin maskernya. Kurang ahli. Gak apa-apa, kita bahas-bahas dikit dulu apa sih Salam Olahraga ini. Mungkin secara yang di sini ada seseorang yang mencipta judul ini, bukan hanya dari judul podcast ini, tapi ini adalah phrase yang kita udah dengar puluhan tahun. Silakan Bung Ari. Oke, Paul Palele. Give me a showtime, one time, sebelum kita start. Showtime! There you go. So what are we doing here, Om Ari, di Salam Olahraga? Jadi Salam Olahraga tuh, by the way, I like the way you dress up. Thank you. Tadi baru ada ini, lagi ngecat rumah. Sebelum dicela, gue nyela diri sendiri dulu deh. Oke, jadi gini Paul, ini Salam Olahraga ini, waduh, kalau diceritain panjang ya. Panjang banget, puluhan tahun. Puluhan tahun, jadi udah maybe about kira-kira 30-40 tahun ya. Itu Om Ari yang bikin kata-katanya atau waktu saat di TV udah ada di skripnya? Enggak, jadi waktu itu saya sama temen, dulu juga sama-sama di TV itu kan. Kita dua-duanya host sport. Bisa disebut nggak namanya? Roni Kusuma. Oke. Roni Kusuma. Oke. Roni bilang begini sama saya, Bung, ini kalau kita buka acara olahraga nggak ada say hello-nya nggak enak nih. Terus saya bilang gini, masa hello olahraga kan nggak bagus dong gitu. Coba cari yang Indonesia banget gitu. Oke deh, sama-sama cari ya. Secara singkat kira-kira 2-3 hari si Roni telepon saya. Lo lihat gue besok pagi di news. Ya kan? Kenapa? Pasti lu suka. Si Roni muncul di news pagi kan, Salam Olahraga. Wah. Oke, dia the very first. Langsung gue bilang itu dia. Itu gue suka. Nah itu belum selesai tuh bos, Paul belum selesai. Terus si Roni bilang, cuma kayaknya supaya orang lebih tahu Salam Olahraga ini kerjaan lo, Ri. Jadi you are the person to blow up this Salam Olahraga. Kenapa lu sebagai figur olahraga, jadi lu yang punya personality-nya lah ya. Oke, akhirnya ya Roninya makin lama makin mundur ya, gua terus yang Salam Olahraga sampai sekarang sampai sekarang puluhan tahun orang samperin Om Ari di jalan gitu pasti ada Salam Olahraga. Wah, gua bayar tol tuh tukang tol Salam Olahraga. Kok tahu? Nah, gitu kan. Wih, pura-pura gitu ya, surprise. Ingat aja nih. Anyway, terus kita berkumpul di sini, kick off 2021. Semoga lebih baik, jauh lebih baik dari 2020. Tapi ide ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Dan baru saja kita eksekusiin tahun ini. Dan tujuannya di sini, kita sebenarnya udah saling mengenali lumayan lama sih mungkin ya, udah saling tahu. Maksudnya apa nih? Ya, kita kenal orang yang sama lah ya. Kenal orang yang sama. Jadi buat para viewer dan listener nih, kebetulan anaknya Om Ari itu best friend saya. Jadi itulah kenapa emang ini ada benang merahnya di tengah. Tapi bukan hanya itu. Kita emang passionate tentang olahraga yang sama. Terutama tentang olahraga secara keseluruhan, tapi terutama basket. Dan dari dulu sejak awal-awalnya mulai ada keterlibatan sama dunia basket, mau itu profesional, mau itu NBA, mau itu streetball, pasti nama yang selalu muncul adalah lu dulu nggak di sini sih, tapi dulu legend. Bukan Meja, selalu dibilangnya gitu, Bukan Meja tuh legend di dunia basket. Bukan Meja. Gokil. Selalu gokil dulu. Showtime. Pas ngomong gitu, Showtime. Iya kan? Jadi oke. Jadi gue sendiri sih udah tahu tentang Om Ari, tapi akhirnya kita juga bergabung untuk bikin sebuah acara di mana kita akan
menjembati, benar gak sih, antara generasi kita, di mana dulu pun Menjembatani ya? benar. Nah makanya Indonesia not my specialty. It's okay, no problem. Oke, go ahead. Nah jadi intinya sama seperti ada yang pernah bridging the gap antara saya dan Omari. Oke. Sekarang kita akan mencoba melakukan hal itu juga, sama kadang-kadang atlet mungkin yang kita bisa undang ke sini, kadang-kadang public figure, kadang-kadang orang yang emang sesama passionate tentang olahraga atau melakukan olahraga untuk kesehatan sehari-hari. Nah itu yang kita ingin lakukan di sini. Pokoknya everybody lah ya. Anyone, siapa yang bisa aja sih. Nah, Omari, kita sebelum kasih tahu ya kita hari ini mengundang siapa aja, sambil menunggu-nunggu juga Tamu kita ya. sambil nunggu-nungguin tamu kita. Tell me a little bit about ini history-nya, sejarahnya olahraga di sini. Kita touch base sedikit aja. Soalnya jujur aja, saya pindah ke sini setelah resesi lu said 97. 98 ya. 98 ya. 98. Nah, saya pindah ke Indonesia itu 2001. Jadi every time I want to talk sports, kayak ngomongin olahraga ke teman-teman, pasti mereka selalu point of reference-nya, wah di 90s sih itu ininya, eranya insert olahraga di situ ya, apapun yang kita lagi ngomongin, mau itu bola, basket, badminton, apapun itu selalu reference point-nya. Wah, tapi lu nggak di sini sih, bro. Tahun 90-an kita hebat sih di cabang olahraga ini. Dan gue percaya kayak the proof is there gitu, ada history-nya. Okay. Tapi saat itu gue nggak di sini. Dan mungkin bisa kasih sedikit ini nggak, reference point dari Omari sendiri secara emang di dunia itu saat itu sebagai media dan kenal banyak olahragawan juga, perbandingan sama climate yang kita ada saat ini sekarang, untuk national athletes kita, professional leagues kita, perbedaannya yang paling kontras lah. Gitu ya. Jadi gini Paul, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Ini sebetulnya bisa jadi bahan diskusi bagus dan bisa berhari-hari ini, ya kan? Tapi oke lah, secara singkat gini, Indonesia tuh bicara olahraga tahun 48 mulainya. Belum lahir ya? Belum. Hampir. Gue juga belum lahir. Masa sih? Terus gimana bisa tahu? Ada internet. Ya, I talk to everybody kan. Yeah. Namanya sport fans, atlet, managers, owner, coba coach. Ya mereka kasih tahu bahwa sejarah sport Indonesia tahun 48 itu masih amatir. Tapi pada saat itu presidennya masih Soekarno itu kan. Sport Soekarno belum bicara prestasi itu. Dia bicara untuk mempererat persaudaraan. Okay. Sabang sampai Merauke kita perlu media namanya sport. That's why the first PON itu di Solo kan tahun 48. Intinya untuk itu sebetulnya, nggak bicara prestasi. Nah setelah itu karena pergaulan internasional, Indonesia juga mesti kasih lihat dia punya prestasi di sport. Kita mulai bergabung dengan event-event internasional ya, Asia Tenggara, Asia, dunia, termasuk Olimpiade, Olympic Games. Olahraga apa aja kalau era itu? Dulu kan sampai tahun, ini kita potong aja ya, kita secara singkat ya, sampai tahun 70-an lah, 70-80, Indonesia justru hebat olahraganya. Tapi di era itu belum ada istilah profesionalisme, masih amatirisme. Kita justru hebat. Jadi orang Indonesia waktu itu luar biasa loh. Kayak sepak bola ya, tahun 56 kita 0-0 sama Uni Soviet, waktu itu masih Uni Soviet. Dan juaranya Olimpiade Melbourne itu Uni Soviet. Tapi di penyisian tahan draw. Indonesia bisa 0-0. Meskipun di pertemuan kedua akhirnya kalah, tapi anyway is the skornya berapa tuh? 4-0. Habis bensin. Habis bensin. Karena makannya tahu pong di sini. Bisa makan. Benar-benar beda lah, staminanya beda. Terus sama sampai sekarang itu nggak pernah berubah sih. Di leg kedua ya melempem nih. Oke, terus. Nah, terus kita tahun 58 mulai bulu tangkis. Veresonovil, nggak tahu, you know that guy. Veresonovil, Tan Joo Hock, Nyokembi, Lipojet, Edi Yusuf, dia rebut Piala Thomas dari Malaysia. Nah, itu sejarah Indonesia mulai dibicarakan di sport event. World stage. Karena Thomas Cup tahun 58. Nah, setelah itu mulai yang lain-lain, ada catur, ada polo air, ada tenis itu ada litalim dan dikaligis segala macam. Cuma memang ada catatan tanda kutip,
by that time ya, Cina belum ada. Cina belum gabung di apa namanya persatuan negara-negara Asia. Asia tapi non China gitu kan. Itu political side. I don't want to talk about that, because Sama. terus akhirnya berjalan. Nah, itu gua nggak tahu siapa yang apa namanya punya inisiatif, punya gagasan. Indonesia harus punya professional league. Ya starting with soccer kan. Waktu itu sih oke aja, tapi karena dia sendirian kan. Tapi mulailah volley ikut-ikutan, basket ikut-ikutan. Terus bulu tangkis juga mulai ikut. Tenis juga beberapa. Jadi kalau gue nggak menangkapnya salah ya, Omari ngerasa olahraga kebanyakan ini nggak perlu dibikin profesional liga sendiri juga gitu. No, karena, I mean begini loh, Indonesia is not ready yet for professional sport competition. Iya benar. Jadi belum perlu bikin liga sendiri. Kalau nggak dibikin juga nanti didominasi sama 1-2 tim dan ya nggak kemana-mana gitu, nggak berkembang. Bukan hanya nggak berkembang, tidak hidup mereka. Karena ya profesional kan we talk about money gitu loh, ya kan. Kalau kontrak segala macam. Ya kalau nggak ada modal, nggak ada capital, gimana kita bisa? Nah, satu itu, kedua dari aspek attitude, orang Indonesia sangat nggak siap dengan uang. You know I mean. Got it. Enggak sih sebenarnya, I didn't get it. No, I got it. Nggak perlu dibahas lah gitu maksudnya. Oke. Jadi itu yang bikin our prestasi itu jadi go down gitu loh. Go down, kadang-kadang naik lagi, turun lagi. Nakal sama uang gitu lah ibaratnya. Ya, kita belum siap nggak bisa uang. Jadi contohnya kayak the last Asian Games tuh, di 18 Games Jakarta, yang medali emas dapat bonus kan, miliar, tapi cepat habis uangnya. Karena mereka nggak tahu mesti diapain uang. Oke. Dia beli rumah, dia beli. Money managementnya pun dari perorangannya juga masih belum siap gitu ya. Siap. Jadi kayak kagetan gitu. Kayak, wah 5 miliar gede banget, padahal kan nggak banyak itu. Tapi bener loh, ini masalah sering kalau kita mau kita sering lihat lah berita Giannis Antetokounmpo 224 juta untuk 5 tahun gitu kontrak. Oke, tapi untuk satu Giannis ada ratusan yang lain yang no name yang udah dapat kontrak sekali di NBA, duitnya langsung beli rumah, beli mobil, terus hidup foya-foya 2 tahun, terus tiba-tiba di-cut, terus mereka sekarang bangkrut gitu. Banyak loh, bahkan ada, gue lupa nama acaranya, tapi ada di ESPN kalau nggak salah. Itu diliputi gitu American football players sama basketball players yang not here ya, di Amerika juga. Di Amerika, kan? Tapi maksud gue itu bukan masalah di Indonesia doang gitu. Di luar negeri pun ada masalah ini, di mana money management selainnya emang punya manajemen yang baik, ya atlet-atlet tuh bakal kayak ya, bukan orang. Tapi kalau comparisonnya Amerika atau Inggris atau Jerman atau let's say Europe, ya nggak bisa ya, karena mereka udah tahu manajemen gitu kan, dan uangnya memang ada gitu kan. Kalau di sini kan uangnya pas-pasan gitu. Oke, kita fast forward ke zaman sekarang nih. Sekarang jelas sudah ada liga-liga untuk sepak bola, untuk basket dan berbagai cabang olahraga lain. Tapi masalahnya masih sama. Gue masih lihat mungkin pemain dulu atlet, tapi harus ada kerjaan sampingan, harus buka usaha sendiri. Life after basketball juga nggak seglamorous di luar negeri gitu. Bahkan mereka tidak bisa mengandalkan skill atau prestasi yang mereka udah raih selama mereka atlet untuk itu jadiin karir setelah mereka nggak bisa jadi pemain lagi. Sementara di luar banyaklah opportunities. Satu hal yang juga perlu kita juga prihatin lihatnya, karena gini, gaji yang diterima, let's say basket ya, gaji yang diterima pemain-pemain yang katanya pro di IBL itu dibandingin NBA jauh banget kan. Tapi pemain-pemain IBL itu dia lifestyle-nya mau kayak NBA. Ini kan bikin boros jadinya. Iya dong. Beda lah, gajinya beda. Kan? Beda. Ini maksud gue jangan gitu-gitu amat lah. Lu terimanya rupiah, nggak banyak juga sebetulnya. Ya soalnya kalau misalnya wajar-wajar aja mungkin liga kita masih bisa kasih satu performance yang lebih bagus. Sekarang nggak, pemain-pemain itu habis lagi uang. Tadi sebelum kita on air sempat
ngobrol-ngobrol aja tentang beberapa topik yang kita pengen bahas hari ini. Salah satu yang muncul yang menarik tapi sebenarnya bukan jadi bahasan di acara kita adalah dulu orang sangat mementingi di eranya Bung Ari sebagai announcer pun, mau di boxing mau di basket itu olahraga ada di TV. Jadi aspek di TV adalah news, entertainment dan sports. Itu dari Om Arnold tadi bilang. Zaman itu emang pembagiannya rata, bahkan kadang-kadang sports lebih banyak ininya daya tariknya lebih besar daripada entertainment yang udah termasuk musik. Itu news selalu nomor 1 lah rata-rata gitu. Tapi sports itu punya platform sepertiga lah paling enggak dari semua media platforms. Di mana sekarang mungkin karena konsumsi orang-orang media udah beda, nggak selalu di TV aja tapi udah bisa online, bisa lalu streaming. Tapi pembagian di TV sebagai platform terbesar untuk nayangin olahraga atau kompetisi itu sangat kecil. Bahkan entertainment sama news masih tetap jadi utama, tapi sports sudah sangat menghilang. Jadi saudara gini, waktu gua ke Amerika tuh ketemu si David Stern almarhum. Legend. Sesama legend ketemu legend gimana tuh? Biasa aja. Kita makan hamburger aja udah. Tunjukin dong ininya. Oleh-oleh dari David Stern. Malu nggak enak gue. Malu tapi tiap hari dipakai. Ini ngeledek lu aja. Nih jam tangan, nggak usah kasih lihat sekarang ntar bahaya. Paul, begini Paul. Gue ngomong sama David Stern bilang di Amerika itu sport is part of entertainment. Nggak dipisah-pisahin gitu loh. Entertainment itu musik, sport, dancing, itu satu paket itu. Dalam makanya itu basketball atau sport competition di sana di sport league di Amerika kan gila kan, tontonannya kan luar biasa kan, tontonan loh, ya kan luar biasa. Jadi orang nonton kompetisi tapi suasananya, atmosfernya, oh my god, kalau di Amerika tuh ada jagoan lah mereka bikin begitu. Tapi ada uangnya, mereka bisa begitu karena ada uangnya. Kenapa ada uangnya? Karena swasta yang ngurusin. Kenapa swasta bisa begitu hebat jor-joran? Karena Amerika government kasih keringanan, tax holiday. Jadi yang kasih sumbangan sport lu dapat keringanan pajak, ya kan? Kalau di sini kan susah kasih keringanan pajak. Paham, dan olahraga juga sekarang udah jauh lebih banyak, bukan hanya cuman yang beberapa yang besar yang pada zaman Bung Ari, sekarang udah sangat berkembang. Bahkan semua orang lebih aware untuk olahraga sebagai salah satu cara untuk bisa sehat. Apalagi zaman sekarang udah setahun kemarin kita hidup dengan corona, dengan COVID-19, semua orang jadi olahragawan sekarang enggak. Semua orang udah at least ada hobi olahraga. Itu yang gila tuh Paul. Ya kan? Orang Indonesia jadi maniak olahraga mesti ada virus dulu. Gue bingung juga nih orang-orang nih. Ada virus baru pada beli sepeda lah, beli sepatu lah gitu. Gila nih. Padahal virus gak ada yang beli sepatu. Dari dulu gue dibilang, bapak gue bilang, lo sport, lo olahraga sehat. Ini sekarang teman-teman gue suruh olahraga, enggak gue enakan capek nih gue main basket. Kenapa? Biasa gue begadang tadi malam, enakan begadang nih, lo ngapain main basket gini-gini. Ya kan? Tapi sekarang lapangan basket semua penuh. Oh iya. Susah banget cari lapangan. Banyak banget lapangan basket baru sekarang. Wah, aduh gila banget. Mewah-mewah lagi. Cuman itu yang gue ketawanya. Kayak adik gue beli sepeda 300 juta. Gue bilang gila sepeda mahal amat nih. Iya kan? Itu ya lepas dari segalanya. Bukan adik gue yang gila. Temen-temennya yang tadinya nggak ngerti sepeda pada beli dengan harga segitu. Kenapa? Covid nih biar sehat. Semua Covid. What do you think? Gila kan? Ada yang emang kayak gitu banyak. Ada juga yang ngelihat teman-temannya naik sepeda dan merasa ini wah keren nih. Jadi gue mau juga. Jadi mungkin olahraga bukan tujuan utamanya. Mungkin bisa gue posting di sosial media adalah salah satu alasan. Ya salah satu alasan dengan gue bisa I can look good. Gue bisa pakai bergaya dengan olahraga ini. Cyclist look good. Kalau yang jago kan. Iya. Apalagi wah saling membuntuti gitu. Tapi kan ada juga yang ada yang habis foto makan mie ayam. ada juga banyak. Nah ini kita kalau ngomongin olahraga hari ini dan kenapa kita sering hubungin sama entertainment, cocok banget tamu kita hari ini. Kita hubungin sama COVID juga ya. Karena ya kan? Cocok nih tamunya. Semua juga bisa disambungin sama COVID. Tapi benar olahraga saat COVID, saat pandemi.
di news juga gitu, trennya sekarang semua begitu. Gara-gara COVID, wah. Itu clickbait. Tenang, kita juga gitu kok. Kita panggil aja tamu pertama kita. Siapa tamunya? Mau pakai suara announcer nggak? Pakai suara announcer dong. Pakai nggak ya? Pakai dong. Okay. Episode pertama, silakan. Oke. Ladies and gentlemen, now coming from the blue corner, former IBF champion, Aryo Bayo. Gila, IBF dulu ya. IBF. bro. Gue juga baru tahu sih sebenarnya, Po. International Bad Boys Federation. Oh, gila. Bener. Got it, man. Solid. Nailed it. How are you? Boleh oleh lagi. Fine. I'm fine. I always fine. Cheers, man. Cheers. Ini gua Thank you. I brought something. apa namanya sebelum Just a drink. Kebetulan baru habis di rumah. sebelum gua tanya nih soal yang dikasih sama Aryo Bayu nih. Gimana kabar Bung Karno? Tadi kan Saya lagi tiba-tiba pengen berorasi tiba-tiba nih. Tadi kan ngomongin olahraga saat eranya Bung Karno. Nah, ini cocok kan ada Bung Karno ya di sini. Tamunya cuma satu. Nggak ada dua, tapi yang ini dulu lah, satu-satu, jangan dihabisin semua. Belum datang ya. Yang kedua lebih spesial lagi. Lebih spesial lagi. Spesial lagi. How are you, man? I'm very good, man. Thanks for inviting me. Long time no see. Terakhir kita ketemu, kita masih bisa party-party bareng. Yeah. Gue inget banget. Party-party bareng. So, No. you know each other already ya? Pre-pandemic, gila. Pre-pandemic ya, bro. Pre-pandemic udah kenal, tapi udah lama nggak ketemu. But congratulations are in order. Thank you. For your family to be. Thank you, brother. Thank you. Terutama elephant in the room. Kita Yep. terakhir ketemu emang pre-pandemic. Dan how's life been for you? Apalagi married life, man. Kan susah Married banget. life, yeah, man. It's amazing. It's different and agak beda ya Om. Sekarang kan saya juga udah menikah. Oh iya baru tahu saya. Dan kebetulan yang susah itu istri orang Perancis. Oh ya? Jadi saya mau nggak mau harus bolak-balik dari Jakarta Perancis Itu gitu. maksudnya, ribet banget tuh. Jadi tapi julukan International Bad Boy Forever itu tadi Iya kan? akronim dari itu tadi ya. Iya. Iya, International Itu Bad Kan Boy Forever. international. Amin. Iya, Ada aman. international masuk ya bro ya. Jadi Aman banget, still that's aman. why. Bung Ari. Internationalnya doang tapi. Gitu. Jadi everything's good and mau nggak mau memang pandemi ini bisa dirasakan secara apa ya, very dramatic. It's heavy, man. I mean like it's apa ya, banyak beban-beban yang secara tiba-tiba kita belum pernah merasakan sebelumnya, especially economy, terus persepsi, psikologi, even also I think it affects people emotionally too, man. And banyak informasi dari kanan kiri, juga ada ambiguitas kadang-kadang. Ini yang benar yang mana? Terus which information source do we have to follow? Nah itu juga bingung sih Om. Tapi Ada yang bilang ini politik. ada yang bilang ini politik, ada yang bilang ini konspirasi. Oke. Dan itu sah-sah banget, man. And ya itu, at the end of the day, I think seperti yang tadi aku dengar backstage, Bung Ari, aku manggilnya Om apa Bung Ari aja. Apa? Karena- What do you like? Gue dua-duanya No. sih. Lu dua-duanya, man. Tergantung. Aku manggil Om apa? Because you are Bung Karno, Aduh, so jangan you gitu have dong. to call me Oh, Bung. iya. Bung. Oke, siap. Betul. Sesama Bung, bener. Sesama Bung, The ya. Bungs. The Bungs. The Bungs. Go ahead. Jadi itu Bung Ari, saya rasa juga olahraga menjadi penting. Because at the end of the day, exercise is crucial and essential for you to untuk menjaga imunitas kita. So I think at the end of the day, keeping a positive mindset, exercising, and generally just being positive too is crucial. Ini yang kita kan tadi bahas sedikit tentang olahraga. Nowadays, everyone's very active. But you've been active for a long time. Kita dulu kenalan sering ketemu di gym juga, bukan hanya di party. Kita sehat bareng juga, jadi sering ketemu di gym. So I know you've been active for a long time. Right. But yang kita bahas tadi adalah banyak orang olahraga sekarang adalah they're new to it karena merasa ini salah satu yang gue harus lakuin kalau gue mau avoid kena virus. Jadi virus corona. Jadinya you get a lot of people exercising and I think that's a good thing lah. Tapi intinya juga untuk olahraga lo, kalau nggak salah mountain biking. Yes, boleh cerita sedikit nggak tentang kayak how long have you been doing it? Apa bedanya mountain biking sama yang kita sering lihat di streets of Jakarta nowadays? Dan kasih tahu sedikit latar belakang lo di mountain biking. Okay, so the love for mountain biking itu happened in New Zealand. Dulu kan gue kebetulan juga I grew up in New Zealand.
And New Zealand itu bisa dibilang apa ya? Cocok banget ya kalau buat Orientasinya mountain yuk, man. biking. Iya. Orientasinya itu everyone just loves nature. And usually when I was I think kalau nggak salah when I was in high school, salah satu cara for me to wag school, jadi gue bolos gitu, umur 13, 14, 15, usually I would go pick up my bike with my friends and we would go mountain biking all day. And I would come back at 3 o'clock and my mom would pick us up with a bike and asked us, like, gimana sekolah tadi? Oh, it was great, it was fun, ya. Padahal gue lagi mountain biking. So, yeah, the love for mountain biking started in New Zealand. Dan habis itu akhirnya saya senang banget Om. Saya senang semua serba extreme sports sebenarnya Om. And ya itu dari BMX, I started skateboarding, terus akhirnya ke dirt jumping, dan akhirnya downhill mountain biking. Downhill, ini kita jelasin dulu ya. Iya. Soalnya ini adalah olahraga yang menurut gue nggak cukup mendapat kredit sebagai extreme sport. Oke. Kebanyakan kita lihat extreme sport kan kebanyakan like you're jumping out of planes, jumping off something. In this, you're going biking. Oke, gue sering kok ngelihat orang ngelakuin Yeah. itu. Tapi kalau yang lebih mendalami, downward mountain biking ini sangat berbahaya Om. Pernah lihat nggak? Jadi mereka dilepas dari atas, terus Iya. mereka ya harus cari jalan, dan kalau ada obstacle, oh well, get around it, go over it, whatever, Exactly. right? Exactly. What keeps you, apa yang bikin lo ingin melakukan ini, bahkan lo you're putting everything on the line. Intinya Right, kerjaan lo tuh right. sebagai as an actor, as a person who gets work, Yeah, man. as you need to look the way you look. You can't Okay. risk having an accident, and you're putting that risk gitu. Risk factornya lumayan besar. Dan lo Man. bukan seorang atlet gitu untuk Gue bukan melakukan seorang itu. atlet, tapi dude, honestly the adrenaline that I get every Oh, lo time. junkie ya? Gue junkie banget, Oh, man. lo adrenaline. Gue sempet junkie adrenalin Om. Saya sempet terjun payung di Selandia Baru. males gue. I love, Hell no. I love extreme sports, man. Wow. Dan setiap kali mountain biking itu pasti ya ini, I've broken my wrist. Right. I didn't break it, but I slipped my disc waktu itu 2 aduh. bulan akhirnya nggak bisa jalan. Dan yang recent adalah tahun lalu I broke my coastal rib. Jadi ada tulang lunaknya ya di dalam rusuk Om, dan itu patah, dan itu 2 bulan saya nggak bisa beraktivitas. Dan ya gue juga agak susah sih ya, Paul. Gue kayak damn, I got a film to shoot, but then Bener. I love the sport so much that gue nggak bisa enggak gitu. Kalau adrenaline junkie itu make sense karena mereka akan melakukan ya udah. Tapi gini Paul, tadi dia bilang cedera banyak banget ya. Hah, kayak Kobe Bryant kan cedera long Bukan. list. Itu sebelum married ya? Setelah Om. Setelah? Kalau yang ini setahun yang lalu itu udah married, udah kawin. Tapi nggak ada pengaruhnya ke perkawinan ya? Buktinya enggak Om. Enggak sih. Udah. Ini dalam aspek apa nih Coming pengaruhnya? soon. Bukan biasanya lo cedera sana cedera sini, ya udahlah, gue udah cacat nih, udah susah kan? Oh enggak sih, wah. Enggak. Hopefully not ya Om ya, itu juga itu ngeri juga Nah, sih dari makanya sebenarnya. itu kamu yuk bilang hopefully not, tapi kalau boleh gue kasih saran sebagai orang Oke, tua nih, oke. pilihlah cabang lain. Aduh Bung, tapi susah Bung. Iya dong, jangan lo mau nyungsep di atas bukit. Aduh, Kan? jujur, tapi susah Bung. Itu mountain bike gue pernah lihat gila, apalagi kalau perempuan Iya. yang aduh. Ada teman saya perempuan juga, dia mantan atlet mountain biking itu juga ceritanya luar biasa banget itu, keren banget. Dia itu Indonesia. Yang menang SEA Games ya? Ya, I know. Nanti kita ngobrolin deh. Kita bisa ngobrol juga tentang gitu. Boleh, silakan nih. Siapa nih? Gue belum tahu nih. Oh. Yeah. Gue lupa namanya, tapi cantik, orangnya cantik juga. Iya loh. Oh, kalau cantik inget. Ini nanti nonton lagi dia. Namanya nggak inget. Jadi suaminya sekarang orang Belgia. Mereka sekarang tinggal gitu? di Belgia. So you have friends, teman-teman of yang course, yang atlet juga gitu. Okay. Kebetulan gue juga nongkrong-nongkrong sih sama tim-tim sepeda downhill. Oke. I love the community. I love interacting with them karena we have the same passion every weekend. Wah, lu berarti harus step up your game banget kalau lo ikutan sama ya orang-orang yang do this for this. Dude, gue ada satu anekdot ya sedikit, if I may. Jadi my friend her name is Risa. Oke. Risa ini dulu mantan atlet dan dia gold medalist SEA Games hampir beberapa kali. Iya, beberapa kali SEA Games. Damn, she is solid, bro. Dia solid banget, bro. Dan And always doing makeup ya? Iya. Suaminya juga. Makeupnya inget. Tapi olahraganya apa dulu? Makeupnya inget. tapi dia asik banget, men. Gak tahu ya, tapi olahraga apa ya? Enggak bener. Ya, tapi Good. Ya. Gak. Risa bukan gue yang komen ya kalau lu nonton.
Good. Iyalah olahragawan pasti good. Good, ya dong, good dong. Yeah, Yeah, good. no, Fit. she's very fit. She's super exactly, fit. okay. Suaminya juga kebetulan atlet Red Bull dulu di Hong Kong, damn, Steven. okay. Dan gua sama Steven dan satu atlet Indonesia juga namanya Septian. Dia atlet downhill, sampai sekarang juga masih aktif. Kita berempat mau bikin acara downhill di Gunung Rinjani di Lombok. Kapan? That was 4 years ago. 4 tahun yang lalu. Oh udah. maksudnya. Udah Om. Di Rinjani ya? Di Rinjani. Di Rinjani gila itu Dan gunungnya. kita orang ketiga Om yang pernah downhill di Rinjani. Dan itu Ever? epic ever. Ever. Dan itu gila bro, epic banget man. And it was a great experience. And di saat gue riding bersama Risa, lu bener, she's very feminine juga. She loves the makeup, she loves the good look. Tapi kalau dia udah megang sepeda bro, honestly, damn dude, you can't chase her. Okay. Dia tuh gila, dan dia Candle. drop-dropnya itu solid banget. So yes, Bro, itu kan speed ya? speed. Speed, jadi siapa yang paling cepat kan? Siapa yang paling cepat? Itu kan yang menang yang paling cepat kan? Ya, kalau downhill Om, betul. Kalau downhill kan? Ya. Itu, lu nggak mikir itu risiko-risikonya itu? Apalagi Gunung Rinjani itu, gila lu Gunung Itu Rinjani. itu boleh. Like you need some kind of permit, no? Iya, kita ada permitnya waktu itu. Jadi Oke. kita permitnya khusus untuk membuat acara dan kita diizinkan dan akhirnya ya kita jajal gitu. Damn. Dan itu bener Om, itu dulu wah itu ada kayak apa ya, cliff. Iya. Cliff itu ini ada satu jalur itu cuma ada semeter. jalannya and that cuma- was a cliff. Ya betul. Gila jalannya cuman, aduh. Betul Om, dan itu for me ya buat gua sih waktu itu Bung, I was scared shitless you can say. Tapi kalau buat Risa dan teman kayaknya they were like, oh come on man, let's go faster. I'm like, okay I'll try. Tapi keren banget bro, that was a good experience with Risa dan teman-teman atlet downhill Indonesia, dan man mereka itu gokil skillnya. Lo lihat kan sekarang banyak banget yang naik sepeda, apalagi hari Minggu lo kalau naik mobil, Ya. lo Oke. benar-benar harus hati-hati banget sih ngeliat Yeah. kiri, kanan, depan, belakang. What do you think about hobi sepeda ini saat sekarang? Jadi kan sekarang banyak sepeda di mana-mana. Gua suka semua genre sepeda men. Karena lo seorang purist sih yang gue lihat ya, lo mendalami banget gitu Oke. this sport. Oke. But that aspect bisa dibilang sekarang lebih sedikit watered down aja karena That's true. right? That's true. Karena everybody's into the sport. And I'm not saying it's wrong. Yeah. When I was younger, maybe it's like, skaters dengan rollerbladers kali ya. Yeah, Do you know what I but mean? It's yeah, like, rollerbladers, man. posers. Yeah, posers or whatever. But, hey man, gue juga, I don't know, maybe it comes with age. I don't know. Maybe. That, gue senang aja sih industri sepeda akhirnya jadi mekar, jadi lebih lebar, lebih luas. Dan, gue juga memakai produk Indonesia kebetulan. Oke. Dan produk ini itu menurut gue juga yang sudah mendunia. Oke. A good, very solid brand. Dan I love how kita sendiri Lo sudah boleh bisa sebut kok brandnya. Iya, tadi gue Kita nggak ada mau. sponsor, kita nggak ada sponsor. Man. Iya, Go ahead, man. Siapa tahu mereka mau sponsorin. Mungkin kalian bisa sponsori gue lebih kali, jadi gua bisa dari platform ini. Tapi anyway, there's one brand that I adore. Local made. Local made Om. Oke. Nah itu bagus banget. Oke. Jadi that's one aspect ya dari industri dalam negeri. Jadi minimum produksi sepeda udah mulai banyak. Jadi ada ekonominya di situ juga. At the end of the day, pandemi kemarin itu kan juga orang susah ya berusaha. Not everyone's like you. Banyak yang overpay. Nah, Coba kasih cerita contohnya. Orang bayar sepeda. Iya. Ada sih. Nah, gue ada teman-teman gue juga bro. Nah, di satu spektrum yang berbeda. Yes. Teman-teman mountain bike juga ada. Dude. Enggak gini. Ada ya? Nah, ada. Beli sepeda harganya masa Terus di resell. 170 juta. Wow. Itu masih murah, ada yang lebih Iya. mahal lagi ya kan. Buat mountain bike Buat itu mountain bike udah itu lumayan ini Om. Udah lumayan mahal. 170, 150 above 100 juta. Dan ya jujur aja ada beberapa orang yang hanya beli itu just to pose. Right. Dan gue juga agak kesel gitu, damn man, lu beli sepeda bagus-bagus, Iya. and damn, Sayang banget sayang ya, banget iya. man. Dan jadi gue kadang-kadang beep gitu Iya, ya, iya, tapi iya. it's okay, I'm okay Tapi with it. banyak loh yang kayak begitu sekarang. Iya. Beli, wah. Nggak, tapi itu kan bisa Equipmentnya juga, gitu. is that bad? Because I don't think it's bad. Ini menstimulasikan industrinya juga, my bro. Kalau gue ngelihatnya, and it's okay. Ketertarikan pertama, okay, maybe they want to pose, and after a while they feel like, hey, ternyata gue suka sepeda. Jadi rutin and juga. gradually they get healthier, they get better, they More get knowledgeable. more knowledgeable, and they get passionnya nambah, dan akhirnya ternyata they get lebih serius gitu. Jadi, it's okay juga gitu. Jadi, gue ngeliatnya masih positive. And kalau we talk about road bikes, itu memang tiba-tiba lagi hype Booming banget, booming banget. I'm okay.
And at the end of the day, the goal is when you're being healthy, it's a good thing. Ya. So Dan 2022 kita beli sepeda aja pasti banyak yang mau jual udah nggak sepedaan lagi. gue nunggu juga sih Jack sebenarnya. Iya kan? Iya, Banyak yang overpay sekarang, kita tunggu aja setahun Iya, lagi. benar, Ntar bisa, banyak yang bisa. udah give up. Enggak. Oke. Gini, bro. Ini di Indonesia ya, khusus Jakarta yang gua tahu nih. Ya. Itu ada yang main pagi, Oke. ada yang main siang sore, Oke. ada yang main malam. Main sepeda malam. Kalau gua lihat yang malam, dia asal main aja kan. Oke. Ini city biking ya. Oh, city biking ya. Enggak Oke. downhill malam, city wah biking. gila. Bisa sih pakai Bisa. center ada bro. No. Ya, tapi lu ke gunung men, ke Tapi gunung. pertanyaan gua adalah gini. Ya. Mereka tuh main sepeda katanya biar sehat. Oke. Tapi kalau city biking, jalan sebentar berhenti ngobrol, makan sana makan sini, jalan lagi gitu kan. Lah ini sehatnya dari mana nih? Ya kan? Udah gitu kan teman-teman kan udah bilang nih, aduh terpaksa beli sepeda deh. Gua udah nggak pernah olahraga nih, terpaksa beli sepeda gara-gara COVID nih. Oke. Terus ngebakso habis itu ya kan? Ngebakso. Ngebakso, ngumpul. Ngumpul, jalan lagi. Saya bilang ini sehat enggak, ntar bisa kena virus malah gitu kan. Ke warung ya. Ngumpul sana, ngumpul sini. Iya. Jadi yang si Paul bilang city bike apa namanya? Yang malam itu Oh ya, night ride. Night ride. itu manfaatnya kan nggak ada gitu. Tapi tetap aja mereka beli sepeda mahal. Ada, cuman mungkin tidak harus dipertimbangkan juga resikonya. Oke. Right? Right? There's health benefits, tapi jangan sampai lo risk your health Dia untuk health jalannya benefits juga. pelan-pelan gini. Mungkin gua rasa keringetan juga enggak ada Itu Gue di slow susah video. menjawab ya. Saya teman-teman gue bersepeda semua. Iya, Nah, udah gitu yang lucunya apa? Saya masuk belok jalan pelat gitu. Ada atau temennya atau apa di traffic light. Dia yang temennya bilang, "Woi, sepeda lo." Sip, biasa deh. Udah ngobrol dulu. Mungkin aku gini interpretasinya nih Om. Mungkin kalau saya begini. Mungkin bike is a tool. At the end of the day it's a tool. Oh, iya, Kita benar. memakai alat sepeda ini untuk berbagai macam variasi. Gua memakai mountain bike gua untuk spesifikasinya di mountain, di gunung, ada suspensinya, ada teknologi tertentu for me to go faster, for me to get higher misalnya. Mungkin ada orang yang memakai sepeda yang kayak sepeda road bike, fungsinya they can choose untuk posing aja, atau memang mereka seneng bisa bersilaturahmi sama teman-teman every Saturday or Sunday atau gimana, or ada yang kayak gini untuk seni mungkin Om, for the just having some sort of Kalau sepeda lipat gimana? sepeda lipat. Itu seni lipat. Gue nggak tahu juga Jack, itu gimana No. ya? Are you not Oh into me, that? Not really. unfortunately no, because mungkin karena teknologinya aja bro. I love to bunny hop and I love to do tricks. Hancur sih kalau lo Itu dia bro. city bike lo gitu. I would prefer maybe a BMX. Okay. Tapi kalau city bike and it's insane also the prices. That's what I'm saying. Yeah. Health benefits naik city bike lo nggak bisa kenceng-kenceng juga kan. Lo Nggak nggak bisa bisa. kenaterin apa-apa. Jadi health benefitsnya mungkin berkurang dibandingkan yang It's true, road bikes betul. or racing bikes. Gitu. Tapi derajatnya sebagai alat gitu, as in like okay, maybe untuk happy For makan beginners. bakso mungkin oke Yeah, kali. okay. Tapi I see your point. Don't get me wrong, I see your point. Gue pengen banget sebenarnya brutal, tapi gue juga susah. Gue juga banyak teman aja Iya, iya. sepedahan. Iya, Gue men. Bener, ngerti dan tiap kali gue kalau gini deh, gue nggak accuse siapa-siapa untuk ngelakuin ini karena gue udah appreciate mereka udah Iya. ngambil sebuah langkah untuk mencoba lebih sehat. Alasannya apapun itu. Kalau alasan utama gue itu untuk ngepost video di Instagram ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya kayak Bayu bilang, you're kayak Aryo bilang, you're still exercising. Iya, iya. Ya kan. Jadi that's the point of it. But I wanna know ini ada impact buruk nggak? Misalnya banyak orang beli sepeda lipat yang dari luar negeri, Oke. itu kan dari reseller Oke. dan harganya udah berlipat-lipat. Iya, gitu. iya, iya. Bahkan gue pernah denger cerita, nggak tahu lo pernah denger ini juga Oke. nggak? Ada sebuah perusahaan dan gue nggak perlu sebut sih, tapi dia udah nggak mau jual ke orang Indonesia di sana di tokonya karena dia tahu itu akan di resell dan dia nggak mau brand itu Jadi jatuh. No, ya bukan jatuh tapi kayak somebody paying that much for that brand when okay. he never meant for it to be sold at that price gitu. Gue nggak tahu ya, tapi what I know rumus ekonomi supply and demand. When there is short supply, high demand, pasti harga tinggi bro. Jadi I don't know. Indonesia pas saat pandemi is a crazy economic nuance yang terjadi, yaitu demandnya banyak banget, Benar. supply-nya dikit. Automatically orang lagi nyari nih, Yeah. satu sepeda dibagi rasionya to 10 people maybe. Yeah. 10 orang mau nyari satu sepeda. Kalau gue jual sepeda, I would love to increase my price. Iya. Maybe. Nggak bisa disalahin Nggak juga. bisa disalahin karena juga. demand-nya Kalau ada. ngomongin bisnis. Cuman kalau gue ngomong sebagai pesepeda,
atau seperti yang temen lo yang orang yang tadi di Singapura itu mereka nggak mau akhirnya orang membeli sepeda jadi harga tinggi banget. Gue juga I can sympathize with that as well because I want everyone to have access to bikes gitu. And to have access to good bikes especially. Cuman I don't know dude, it's really hard ya. It's very dynamic. It's very dynamic. So it's hard, sangat dinamis sekali dan susah sekali untuk menerka apa ya dari segi mana ya. Lo feel free not to answer. Yeah. How much is your bike? More or less, give me a price range like My bike, like is it I'm thankful man. high end? Dapat endorse kakak. Oh yes. Oh iya, jadi kebetulan So dikasih. full endorsement. Ya, cuman sepeda gua ini kurang lebih sepeda downhill yang pengen gua tahu pakai itu 80-an lah. Oke. So still reasonable. Still reasonable. Considering lo speknya pasti tinggi gitu Ya, ya. cuman buat atlet-atlet Indonesia yang pengen mulai bersepeda, it's still very expensive. Right. Right. Jadi itu ada ketimpangan di situ. Tapi bro tahu nggak Ya. budayanya orang Indonesia? Itu Gimana? kan ikut-ikutan. Oke, aku setuju. Ya kan? Aku setuju. Ikut-ikutan teman, saudara, apa segala macam ya, untuk pergaulan. Oh sepeda. Covid itu beli sepeda gitu kan. Ya. Nah pertanyaan gua adalah gini, lu sebagai pesepeda nih, Oke. ya kan? Entah itu downhill atau apapun, tapi lu main sepeda kan? Ya. Uang yang dikeluarin dengan targetnya dia untuk sehat main sepeda, ya kan? Itu gue bilang nggak nyampe itu, kayak begitu. Oke. Iya dong. Karena dia beli mahal-mahal, seminggu sekali aja belum tentu dipakai tuh. Saya jujur sih kalau saya pribadi ya kadang-kadang juga kesel gitu. Kalau kita ngomong ini dari perspektif sosioekonomi gitu ya Om ya. Jadi kayaknya Karena gini, sayang banget ya. sorry, banyak nggak sedikit juga yang beli sepeda untuk show off. Nah, aku setuju Om, aku setuju banget. Iya, Kalau kan? aku concernnya begini, I feel very sad. Kadang-kadang aku banyak teman-teman atlet-atlet Indonesia yang bakatnya itu besar sekali untuk menjadi wakil atau representasi dari Indonesia, man. To represent us. Skill mereka ada. As an athlete ya. As an athlete ya. Tapi mereka nggak punya akses itu karena akses itu kan mau nggak mau alat toolnya uang. Di saat mereka nggak bisa beli sepeda yang bagus karena uangnya nggak ada, jadi automatically performa mereka nggak bisa maksimal kan? Nggak berkembang juga. Sedangkan banyak teman-teman yang mungkin uangnya banyak banget, mereka bisa beli sepedanya tapi nggak dipakai seperti Om bilang gitu kan. Jadi kalau nggak mungkin dipakai tapi ya seadanya. ya seadanya aja gitu kan. loh. Kalau aku ngeliatnya dari perspektif itu sih. Kalau obrolan kita di teman-teman tuh kadang-kadang, aduh, wah enak banget ya kalau kita punya sepeda gitu, pasti bisa nambah beberapa detik. Enaknya kalau kita punya suspensi ini, pasti gue bisa nambah lebih agility-nya atau gimana gitu. Sedangkan ya kembali lagi ya, sometimes akan ada istilahnya ya, beggars cannot be choosers. Ya. Jadi sayangnya. But if you're an athlete, lo kan bisa dapat Sponsorship, yes. Exactly kayak lo gitu misalnya. Betul. Tapi untuk mencapai sana, you have to be good first. Oh iya. Right. Ada proses lah. Ada proses. Dan nggak mungkin kita bagus seketika. Gue biking since I was 19 dan gue sekarang 23 tahun. Salah ya? No, I'm not 23. No, that's so long ago. No, I'm joking. Gue lagi ngitung di kepala. I'm like, damn. Salah. No wonder. Salah bu. Looks good. I look old for a freaking 23-year-old. Actually, yeah. Gue malah lupa dari pertanyaan tadi apa ya? You have friends. Dari tadi kita bahas atlet temen ini. lo atlet, tapi maksudnya I mean, selainnya dari aspek akses. sosioekonomi dia punya akses itu ya. Sorry, maksud gue lebih cenderung simpatinya ke situ, bahwa ada teman-teman yang punya potensi atau apa nggak bisa beli sepeda bagus, dan untuk mulai sometimes you also can you can excel with good equipments. Oke. Gitu sih. Itu aja sih. Sedangkan teman-teman yang punya itu bicara ideal kan? itu bicara ideal. Ya kan? Tapi kembali lagi, yang lebih solid dan lebih inspiratif lagi Om, atlet-atlet Indonesia yang beli sepeda murah-murah tapi bisa lebih kenceng lagi daripada atlet luar negeri yang sepeda udah bagus, itu saya lihat di lapangan. Serius keren banget. Oh ya? Iya. Why don't we know more about this? Kenapa harus lo yang ceritain gitu? Kenapa? Gue nggak tahu men, gue juga I'm not even an athlete. Cuman gue berinteraksi dengan beberapa teman-teman, nggak cuma sepeda doang ya. Gue punya teman di beberapa atlet bulu tangkis. Ada beberapa disiplin lainnya lah di sports. Dan itu menyedihkan banget, Paul. Right, karena mereka mungkin melakukan kayak lo bilang, kita aja dengan sumber atau resources, equipment, apapun training systems yang lebih berkurang, kita bisa excel lebih jago dari national athletes luar negeri. But I have to hear that dari hearsay gitu, dari temen gue yang kenal atau siapa gitu. Kita nggak ada liputan mereka di media. Sports kita liputin La Liga, EPL. Maybe we should do it here, man. NBA. Let's start doing it here. Well, this is one of the things. Bukan hanya melakukan itu karena itu kita
ada keterbatasan lah orang yang mau dengerin atau nonton Salam Olahraga. Oke. Rata-rata juga udah lebih aware about hal-hal seperti itu. Oke. Yang gue ingin rombak itu alasannya kenapa gitu? Why? That's what I'm more interested in. Kayak why is this happening? Kayak gue karena kita Faktornya banyak, men. Faktornya banyak. Tapi sebentar sebelum Iya. keterusan nih, tadi gua ya, tuh luar biasa tuh. Lo tahu ada pembalap sepeda Indonesia yang prestasinya bagus, tapi sepedanya biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Itu ada itu. Ada banyak. Banyak. Bung. Iya, kan jiwa 45, Bung. Wih, ini ada Bung Karno. Mereka berorasi Gila. lewat sepeda. Kemerdekaan mereka lewat speed. Wih. You are really Soekarno, you know. No. itu showtime-nya dia tuh ya kan. Merdeka. Oh, merdeka. Aryo Bayu mantap. Ngomong-ngomong tadi lu kasih gua minum apaan nih? Ini jadi ini gue kasih introduction sedikit lah tentang, karena gue Lu dibayar familiar banget sama produk Nggak, ini. Lu kasih tau gua dibayar berapa lu? Jangan gitu dong. Gak apa-apa justru, gue pengen buka di sini, gue pengen buka-bukaan di sini. Nggak dibayar justru, cuma gue suka aja, emang enak kan. Nggak, karena awalnya sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Ya. Dila sama Dana ya kalau nggak salah waktu Danar. itu ya. Danar, Yeah. sorry, yang Yeah. samperin gue membahas sebuah ide adalah Yeah, mereka yeah. punya ide untuk bikin protein water. Yes. Gue tahu protein water itu di luar negeri adalah, tapi Betul. di Indonesia nggak ada yang sebagai orang yang entusias olahraga yang benar-benar protein water itu nggak ada saat Betul, itu, oke betul. saat itu. Dan dia nanya gue pakai minum protein apa, protein bubuk apa, intake gue sehari-hari dietary-nya seperti apa. Ya, ya. Dan dia bilang, oke, gue gimana kalau gue bisa bikin sebuah produk dalam bentuk air yang bisa menggantikan apa yang saya lakukan sehari-hari om. Yeah. Ribet banget, harus pakai blender, Yeah, harus betul. masukin bubuk, harus masukin frozen fruit, apa Bener, segala Dut. macam untuk dapetin Bener, Dut. ketingkatan protein dengan kebersihan yang gue ingin. Yeah. Karena gue lumayan kritik tentang hal-hal seperti itu. Oke. Boom, nggak sampai setahun kemudian ada produk ternyata gitu. Dan ternyata salah satu yang di belakang layarnya itu bukan hanya di depan layar, soalnya di depan layar juga kelihatan di sosial media, tapi belakang layarnya juga Aryo Bayu. Dan ada juga tamu kedua Yes. kita yang berhubungan sama ini juga. Oh ya? Jadi kita panggil aja langsung. Wih. Ya, suara biasa aja ya. Besar biasa. Tapi nggak apa-apa. Oh, coba. Bung Ari yang Your manggil. turn. Your turn. No. Bung harus bung kayaknya bung. Oke deh, showtime. Oke, ladies right now. It's very beautiful, you know. Wulan Guritno. Bulan. Oh, iya. Halo. Bulan Apa kabar? Ntar jadi maco loh, melenting-melenting. Apa kabar An? How are you? Sehat? I'm good, thank you. Alhamdulillah. Good to see you again. sehat. Good to Awet see you muda Selalu ya. menjaga protokoler COVID dengan baik karena Bagus. punya anak, Ya. punya Iya, keluarga. iya. Dan ya selainnya kita ini salah satu alasan juga kenapa Salam Olahraga muncul, karena saat pandemi ruang yang kita gunakan untuk syuting ini pun biasanya sehari-hari digunakan untuk olahraga. Biasanya aku juga olahraga. Banyak ya kan, ada banyak aktivitas olahraga yang berhenti dan kita masih tetap nggak mau olahraga ini hilang dari pikiran orang. Orang masih tetap melakukan olahraga, tapi ya boleh kita bahas-bahas topik-topiknya. Tapi Dan ini ngomong salah gini Paul, lu nggak tahu dulu. Si Bulan lu main film sama gue terakhir nih. Widih. ada ini cerita gue di baru tahu belakang hari ya? ini, baru di sebelum acara, gue baru tahu Oh, ya? dia tuh apa? By the way, ini harus dipakai nggak? Pakai aja, pakai lebih enak. Lebih dipakai. enak nggak? Lebih enak Up dipakai. to you. Is it better when you You speak? can hear us better. No, I can hear you. Oh, okay. All Alright, better, fine. nggak pakai juga. Tapi sebelum, oke, aku satu dulu om. Lu nggak? Kita dulu pembawa acara olahraga juga. Olahraga juga. damn. Tahu-tahu gue Pak main Mas Ari, film, Mas Ari, komentator, aku ulasan setelah pertandingan Lega Calcio. Itu dia. Damn, berat Terus juga. dia main film satu scene sama gue, jadi bini gue lagi, aduh gue lemes bener. Iya, ada Aduh. satu scene sama Mas Ari, dia ceritanya suami yang Sarap ya. Jahat. KDRT. Waduh. Wah. Nah, om, ini ngomong KRDRT. Did you know that Wulan is actually my cousin? Iya, you know. Oh, you know. I only My boss told me. udah dapat bocoran. Ya, perintah. Ini sebenarnya semua yang di sini ada silsilah sejarah lama ya. Aku kan juga deket sama Iya. anaknya Mas Ari, bukan Iya. deket as in pernah jadi couple ya. No, I know. Harus diklarifikasi itu ya. Biar gak jadi gosip. Sahabat gue. Oke. Iya. Kita ini Isopro ini sebenarnya muncul di saat yang tepat. Kenapa? Karena obviously nggak ada yang tahu pandemi ini akan terjadi.
Dan ternyata ini muncul, I mean it's not ideal for anyone untuk kita semua bisnis apapun. Tapi untuk sementara gue sendiri ya, karena suaminya Ulan adalah salah satu otak di belakang Isopro ini. Om, udah ada suami ya? Ini sebenarnya cara gue nyampein udah ada suami. I know. Lu gila kali-kali gue. Jadi mereka came up with this idea, dan menurut gue eksekusinya itu yang paling gue impress. Karena sebuah produk yang menurut gue ini bukan iklan ya. Cuman kebetulan gue jualan ini juga karena gue sekarang sebagai personal trainer, gue harus bisa kasih. We're so proud, man. We're so stoked and so proud when you wanted to be a part with us, bro. Thank you. Serius, man. Itu permintaan dari gue, Om. Saat pandemi mulai. Iya, kenapa? Karena gue malah nggak bingung, nggak ada kerjaan daripada nganggur. Gue ambil online course National Academy of Sports Medicine (NASM) untuk menjadi certified personal trainer. Sick. Ya, jadi gue itu pertama kali mereka sekolahnya semua bisa online. They send us all the correspondence digital, terus kita ya udah study, terus ada examnya. If you pass the exam, you're certified as a personal trainer. Dan gue itu valid worldwide ya. Wow. Ini produk juga a blessing in disguise juga sih, karena kan at the beginning ya targetnya orang-orang nge-gym, build muscles gitu kan. Enggak. Ini ngomong-ngomong gini nih Bulan. Apa kaitannya Bulan sama ini? She's also part of the owner. Oh ya? Ya, jadi so basically jadi family business lah. it's a family business. Oh, family business. Ya, jadi And then we love sports. Jadi makanya mungkin produk. So you love sport, family business, then after this we can talk about this. Ini awalnya ide siapa sih, Lan? Ide bersama sih. beramai-ramai sebenarnya, bro. So we saw an opportunity. Kita melihat juga ada Opportunity, so New Zealand. Ada produk di luar yang memang udah familiar di luar, tapi sebenarnya masyarakat di sini udah menggunakan hanya produk yang setipe tapi tak sama. Jadi lebih menggunakan I know what you're talking about. Iya, gitu. Jadi kita ngeliat opportunity-nya ya, bisa nggak kita produksi ini gitu. How did you know it was gonna work? Karena belum ada produk karena ini. orang konsumsi. Tapi kan udah ada sebelumnya udah ada produk lain yang menurut gue nggak segitu inilah, nggak selevel. Sorry ya, gue bukan nggak sebut brand juga. Tapi itu opini gue doang. Tapi untuk bisa lo udah lumayan yakin bahwa orang akan bisa membedain. Of course, keyakinan itu kita kuantifikasi, bro. What does it mean by kuantifikasi? We did our due diligence, bro. Harus ada edukasi. Iya, juga kita sih, research. Orang terbiasa dengan protein shake, dada ayam dan ini semua kita riset, bro. Gitu. Protein water gitu. Tapi terus kita juga belajar kalau masyarakat Indonesia itu males repot. Itu menjadi salah satu keunggulannya, bro. Setelah kita research demografinya kan, ini umur gini, tapi juga consumer behaviornya kita mikir, benar juga ya. Aku malas terus Bulan, what do you think about? Aku malas gini-gini. Oh yaudah berarti we put that with our value proposition. Ya, we did our riset juga sih. Gitu. Ya mereka berdua pinter lah, cukup smart. Karena gini, mereka tahu pelaku olahraga Indonesia mau hobi mau yang serius, dia nggak pernah tanya macam-macam tuh. Cuma dibilang nih minuman bagus buat olahragawan, diminum langsung. Dia nggak tanya isinya apa gitu, jarang. Enggak, sekarang beda. Enggak, orang sekarang lebih aware sekarang. Masa? Beda, zamannya udah beda. Karena aku kebetulan juga aktif banget nih. Atlet PSBB lah gitu. Nggak, maksudnya olahraga antusias juga. Aktif gitu. banget. Hidup gue adalah olahraga adalah bagian dari hidup gue gitu. Kenapa? Dan sekarang ini kebiasaan masyarakat ini juga udah healthy lifestyle. Gitu. Jadi begitu masuk ke suatu olahraga, akhirnya makin mendalami, makin mengulik, karena mau result yang lebih. Jadi apa yang mereka konsumsi, mereka pengen tahu ini bener apa isinya dan bekerja untuk apa, dan dia mau lihat result. Jadi nggak bisa kalau udah beda sama zaman Mas Ari. Zaman dulu Mas Ari nggak ada Google, orang nggak bisa langsung. Bukan gitu, bukan beda, sama aja sebenarnya. Iya. Nggak ini soalnya. Tapi kalau nggak mau repot iya. Persentasenya begitu, Tapi memang sih ada mayoritas masih begitu, mayoritas. Iya dong. Cuman kalau yang udah kayak Wulan. Sekarang kayak Bulan ketemu siapa? Levelnya, posisinya dia di mana? Levelnya apa gitu. Coba kalau lihat yang tarkam begitu yang anak-anak udah. Apa sih tarkam, gue juga nggak tahu. Yang di kontrak. Pertarungan antara kampung, bener nggak? Ya kan? Misalnya village tournament. I love that. Village tournament. Berarti itu salah satu. Kita harus marketing di tarkam-tarkam. Iya, banyak di situ. Boleh banyak. Enak dong, jadi kita nggak usah explain atau menjelaskan. Nggak usah capek. Ini pokoknya kece. Jack, ini bagus Jack. Udah lu minum. Gitu ya. Ya tinggal berapa bayar gua gitu.
Tapi dengan bergabung dengan kegiatan gue saat pandemi dan gue lagi banyak nganggur juga, gue jadi distributor. Gue telepon Dila, gila kalau gue jualan Isopro aja sekalian boleh nggak? Kenapa? Karena orang di kompleks gue pada minta sama gue mulu, nih gue mulai jual, iya nggak sih? Waduh, Banyak bro. temen gitu ya. Emang banyak kita menemukan jadi Serius? Jadi distributor kegiatan aja. baru ya di Iya, masa why not? pandemi ini ya. Iya, why not? Orang Ini target juga berubah loh. Maksudnya kegunaannya adalah untuk yang sama gitu. Tetapi terus kan waktu Melebar. itu lebih ke building muscle. Kalau sekarang kita kan nggak pernah tahu pandemi ini akan datang, corona ini Ya, akan datang. benar. Kan? Ternyata apa immune system yang dibutuhkan kan. Nah, ini essential. Sehingga akhirnya kita juga agak shift, ya nggak shift juga ya building muscle ya, orang mau building muscle udah jelas mereka ngerti protein gitu. Tetapi untuk imunitas itu kebutuhan protein kita harus cukup. Kalau Nah, enggak, ini betul. nah akhirnya kita ya ini nih apa? Product knowledge-nya ya. Iya, betul. iya, betul. jadi kita Bung Ari. mempelajari aduh keadaan corona gini, gym tutup, kita tadi pusing juga. Enggak, yang gue penasaran justru as a movie star gitu kan. Ya lu dua movie star lah. Oke. Tapi kan Wulan duluan nggak salah ya. Lu jauh. Kan dulu. Forever will be a movie star. Tahu-tahu A movie star in my family juga. She's number one. Nih kalau mau ngomong ya, Mbak Wulan, dia cousin nomor 1. Ya. Aku mau cerita dikit. Dia cousin nomor 1 ya. Lu bayangin piramida ya. Sebelum Senior aku, banget. Aku mau meluruskan dulu. Jadi ini memang kan orang Jawa juga. Nah orang Jawa ini kan suka ada kayak apa ya? Hierarki. Cucu pertama Enggak. dari anak Hierarki, pertama. benar. Nah ini kebetulan bapakku anak pertama dan aku cucu pertama ya. Jadi bokapnya Wulan, Pak De Guritno. Queen, so the Queen. Iya. Bokapnya Wulan, Pak De Guritno itu kakaknya nyokap. I didn't ask for it. it just happened. That's how the chips fall. Exactly, that's how the chips fall. I was meant to be a queen, she says. Sometimes you get dropped at the top of the mountain. That's just how it is. Damn. Kenapa gue lahirnya nggak di situ? Oke. I wanna be the king of my family. Enggak, Wulan. Wulan. Gue gila. balik lagi ke tadi. Ya. Yang gue denger lu juga gimana ya? Tadi kan lu bilang sport is part of your life kan? Iya. Ya kan? Itu sport apa sebenarnya? Oke, jadi ini sebenarnya benar nih ya kalau misalnya kata orang kebiasaan keluarga lo itu akan menurun gitu. Oke. Jadi kalau ada kebiasaan baru yang lo inginkan buat keluarga lo, you can start from now, from yourself gitu kan. Nah kebetulan memang di keluarga gue itu, eyang putri gue, sama buyut gue, itu umurnya tuh mereka kasarnya kayak eyang uyut, meninggal di tempat tidurnya tanpa penyakit. Apa yang diajarkan pada anak cucunya tuh hanya olahraga dan makan. Kalau zaman dulu ya bilang itu 4 yang sehat 5 sempurna kalau dulu. Sekarang kan udah lebih advance lagi ya. Itu yang ngomong eyang uyutnya. Iya, eyang uyut, eyang putri semua. Coba yang uyut Dan berapa mereka umurnya? Sport gitu ya. Iya, mereka masih olahraga. Ya olahraganya kita pilihannya berbeda. Iya. Kalau kayak eyang uyut tuh umur 90 hampir 100 masih jalan keliling kompleks. She passed away when she was 100. Iya. 100. Yeah. Triple digits. Eyangku yang sekarang kemarin karena habis jatuh aja jadi kakinya. Tapi kalau enggak dia white tangkung lah apalah iya. gitu. Jadi Iya, nenek kita tuh lucu ya. Jadi she would drive herself, bro. Dia tuh nyupir sendiri Masih, dulu. Ini kayak masih. Eyang waktu nyupir sendiri, Eyang pergi ke dari Pondok Indah apa itu namanya? Ada tempat Iya, olahraga. masih. Dan she would exercise nearly every morning. sekarang karena habis tahun kemarin tuh habis jatuh, belum pulih betul. Apanya habis jatuh kan ya nggak seperti kita pemulihannya ya, yang masih setengah muda, udah nggak muda. Iya. Enggak, dia masih muda, setengah muda ya kan. Nah jadi dari situ ya mungkin udah tertanam ke anak cucunya gitu kan. Oke. Bapakku juga sampai sekarang masih Pak De Guritno itu angkat besi. zaman-zamannya- Zaman dulu istilahnya angkat besi ya, bukan weightlift. Iya, main besi dulu. Angkat besi. zaman-zaman Stallone, satu Mainkan lagi. lah. Siapa? Stallone, ya nontonnya tinju. Arnold. gitu kan. Arnold, bro. Iya. Bokapnya gitu. dia, bokapnya Danar, dia kan Arnold, iya. Arnold banget, bro. Dan dia nih, gue waktu kecil nih, Pak De Guritno selalu kayak gini. Yuk, sini yuk. Sini, kenapa? Touch this. He would make it like feel my muscles. I'm like, Sekarang adik-adikku juga begitu, mungkin sepupu-sepupuku semua Iya. karena kayak udah bagian. Oke, jadi that could have been wrong ya. Touch this. No. Yeah, it was like, Good thing you pointed here. Oh my God. Edukasinya juga kita dapat banget. Jadi udah mendarah daging gitu. Sama Yeah. yang aku tahu adalah badan ini kan ini kan rumah kita ya gitu. Rumah kita mobil kita panasin, kita pakai setiap hari. Kalau lama nggak kita pakai apa yang terjadi?
pasti ada sedikit kerusakan-kerusakan. Sebenarnya Deterioration. nggak ada bedanya kalau to be simple ya, badan dengan itu. Jadi kita harus panasi setiap hari, dan pada saat badan kita panas di atas 42 derajat, itu akan keluar sel-sel yang membunuh sel-sel tidak baik. Enzim-enzim yang membunuh sel-sel tidak baik. Oke. Betul. Gitu kan, aku kan juga ada gerakan gelang Betul, harapan tuh. untuk cancer kayak gitu-gitu. Jadi ya harus dipanasin ini badan. Gitu. Lo sebelum pandemi ini, gue lihat emang dari dulu lo emang aktif banget lifestyle. I cannot agree kalau lo bilang lo cuma atlet PSBB gitu. Lo you've been always exercising. PSBB sepeda sekarang. Sepeda, nah itu dia. Oh. Mau saya mau ngomong nggak mau, lagi nih. mau nggak Sepeda mau nih. dia harus pindah cabang karena emang lagi susah. Lo nggak bisa cabang. group workout, lo nggak Jadi, bisa. jadi main sepeda karena COVID. Karena nggak bisa nge-gym, gym tutup. Iya. Jadi Iya mau nggak mau kan? Iya, Iya Mau nggak iya mau. iya. Oke. Iya. sebenarnya pada awalnya sih pertama lari dulu gitu. Jadi sebenarnya selain nyari olahraga, nyari tamasya juga. Tamasya yang aman untuk diri sendiri. Apa ya? Kita harus akui keadaan kemarin itu ya sekarang pun masih gitu, masih Iya, berlanjut. Cuma iya. pada saat PSBB lockdown kita masih gak jelas COVID itu apa sih? Iya, iya, Karakter kita COVID belum itu apa? tahu. Kalau sekarang kita udah jelas, jadi kita bisa apa namanya lebih menjaga dan tahu what to do gitu kan. Kalau waktu itu kan kita uncertainty-nya udah, sekarang juga ke depan masih nggak jelas ke depan seperti apa. Iya masih tebak-tebak lah ya. Ya, tetapi waktu itu lebih lagi kan di bulan Februari, Maret, April. iya. Aku terbiasa olahraga, terus akhirnya harus olahraga di laptop aja. It gets into me juga kayak Boring. moodnya rusak gitu. Boring, lo nggak ada environment Pasti. Biasanya olahraga itu it lifts me up. Ini sekarang kenapa enggak gitu? Jadi beban Kayak malah. sebuah rutinitas yang gue bete banget deh gitu, maksudnya Iya, iya. cuman untuk I don't know gitu kan. Jadi akhirnya cari lain, lari, pertama lari. I don't really enjoy right. It's boring. It's the same thing. Yeah, I don't really enjoy running. Tapi waktu itu aku lakuin I don't either. lumayan menyegarkan diri aku lagi gitu dengan ngelihat luar gitu, tapi sambil olahraga. Oke Ulan, berapa kali seminggu lo Kalau lo lihat berkeringat? ya mungkin 4 kali kali sepeda. Oh ya? Ya. What do you Jadi find- Sering loh dia. Weightlift sepeda. Apa yang lo dapet dari Weightless sepedahan yang lo nggak dapet dari lari? Apakah ada? Lihat. Hah? Mau lihat kayak bokap gue. Coba gue lihat. Coba gue lihat. Woi. Ini Oh setengah coba matang, lihat Mas. aja. Ah, Ini kocak tadi. So- Bung. Tahan dulu bambu runcingnya, Bung. Oke. gue mau nanya biar ganti topik deh. Biar fair karena tadi gue nanya tentang kan ada stigma di dunia sepeda bahwa peralatan sepeda itu mahal. Sangat. You don't have to give a number tapi how much do you put into? Sepeda dia mahal, men. Gini Paul, tanya Mahal 5 bulan, lu sepeda lu lokal apa impor? Oh, dia impor, Oh Jack. import. Gue udah lihat. Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Ada dua. Oh, dia Oke. ada dua-duanya. Oh, iya, Seberapa- ada aja. dua-duanya. Oh iya, ada dua-duanya. Lo kena gak sih harga reseller gitu-gitu? Kayak emang ada sesuatu yang lo pengen? Harganya sekarang gini, sebenarnya harga yang sekarang tuh bukan harga benernya. Oke, iya benar. Udah dinaikin 2-3 kali lipat juga. Benar, Karena berarti- pasarnya ada dan semua juga. Dan kadang kita beli Demand-nya cuma tinggi. dan lama gitu. Enggak, Jadi sekarang ya, ada bedanya enggak? Barangnya sih sama. Tapi kualitas sepedanya. Enggak, maksudnya ada bedanya enggak? Ulan bilang punya 2 nih. Oke. Oh lokal sama Ya kan, lokal import. sama jadi yang tahu tempe sama yang stick ini ada bedanya enggak? Tapi yang Sebagai penggemar sepeda, Oke. bisa nggak ngebedain? Yang sesama to be fair nilainya. Dan jujur juga ya. Jadi bukan cuma fair tapi jujur, bedanya ada. Gitu. Banyak. Dan beratnya kita mengangkat apa Oke. segala macam. Tetapi Handlingnya. ya, tetapi begitu kita menggunakan skill itu juga berperan. Oke. Oke. Gitu. Skill kita itu berperan. Skill dan ketahanan tubuh kita, atur nafas kita apa. Ya skill itu akhirnya membantu dengan lo menggunakan sepeda yang karbon dan apa segalanya, yang satu misalnya enggak karbon atau yang satu lokal yang satu luar gitu maksud. Lo punya pakai raketnya Kebetulan Rafael Nadal juga percuma. Yang pakai yang lokal punya skill. Yang pakai yang luar Nggak punya, benar. Nggak punya skill. Sama aja punya jadinya. skill akan sepeda dan badan dia sendiri. Oke. Benar. Jadi manusianya juga berbicara ya. Tapi kalau lo udah punya skill dan lo pakai yang ini, ya pakai luar ya lo melesat gitu. Lo ada banyak teman yang COVID atlet ya, COVID atlet. Atlet PSBB gitu. Iya, atlet PSBB. Tapi banyak yang kayak gitu, yang ya gue kalau gue lihat IG lo dan udah kenal inilah lingkungan lo yang melakukan ini, you're quite serious about it. Lo Yeah, bukan super cuma- serious, man. Gua You're not pun- just posting a Yeah. picture. Gue tahu kalian Yeah. beneran Kita muter pakai gitu. coach, Iya. coach
Rahmat Nugraha dan istrinya Santia Trikusuma. Nama asli bukan itu, bukan? Oh, pembalap juga. Iya, Ya. pembalap Oke. sepeda. Kenapa? Kita bukan mau gaya-gayaan, bukan mau sok-sokan. I have a family. Jadi nama klub kita, cycling club kita Mother Speed. Ya. Nah gini, Bulan, sorry gue potong. Lu mesti bicara bener-bener soal ini supaya ini orang pada dengar semua. Oke. Ya, ini mau Olahraga bicara, tuh, tanya. olahraga kenapa harus pakai coach? Artinya bukan soal coachnya atau nggak ada coachnya. Ini kan sekarang banyak Teknik penting. banyak anak-anak olahraga atau masyarakat olahraga asal olahraga aja gitu. Iya benar. Iya kan sepatunya nggak bener apa gitu. Betul. Oke. Iya Oke. kan? Nah Teknik sekarang setuju. Wulan mesti jelasin kenapa penting ada coach dan lain-lain biar tahu orang-orang nih. Oke, Ini kan luar kita ini. dimulai dari ketidaktahuan. Sehingga kalau kita mau melakukan sebuah olahraga, apalagi yang ekstrim seperti sepeda, ini kan juga tantangannya nyawa ya. Gitu. Apalagi di Jakarta, di Dalkot tuh istilahnya, kita nantang, maksudnya kita bebarengan dengan mobil dan motor dan lain sebagainya. Kenapa juga dimulainya begitu pagi, jam 5 pagi kita udah mulai supaya mengurangi resiko Oke. kita berhadapan dengan mobil dan motor gitu. Gimana Jam setengah 7 kita udah kelar gitu. gimana Mulai jam 7 udah makin rame, jam 5 aja udah ada mobil gitu. Nah fungsinya coach di mana tuh? Fungsinya coach adalah teknik-teknik Untuk skill ya? Jadi teknik-teknik akan sepeda itu sendiri sehingga kita tidak membahayakan diri kita dan tidak membahayakan orang lain. Apalagi kalau ya beda cerita kalau kita cuma mau sepedaan tamasya sendiri, ya kan? Ya. Nah, tapi kan ini kan kita ada teman-teman yang lain, kadang peletonan juga. Nah Oke. peletonan ini kan dengan kecepatan tinggi. Yang harus kecepatan tinggi bukan itu intinya, tapi olahraganya gitu. Tetapi pada saat itu kan berarti kan kita harus ada skill, kita harus tahu teknik gitu kan, supaya aman buat diri kita dan orang lain gitu. Dan kita juga pakai coach karena kita juga ingin meningkatkan fitness level kita gitu. Dan Oke, fitness level good. itu ditingkatkan Ya, nggak bisa sembarangan. Ada tips and triknya juga kan. Gitu. Salah satu hal yang Dilakukan penting, step by step, menurut gue salah satu hal yang penting yang dia bahas itu adalah safety. Karena safety ini kan dia dengan kecepatan yang tinggi, tapi ada mobil juga di jalan, ada motor. Nah lo sempat pasti udah lihat juga ada video yang viral beberapa minggu yang lalu tentang beberapa orang naik sepeda masuk tol Jagorawi. Yeah. And they were on the Yeah, shoulder. yeah, yeah, I saw this and the Actually, I saw this. Why I saw did this. do that? Kenapa? Aku Nah, nggak That's lihat. stupid, bro. dari mereka masuk ke tol Jagorawi, terus ada beberapa dari mereka yang sempat nyebrang pun kayak melewati I saw jalur-jalur this, I saw mobil this. untuk masuk ke shoulder dalam. Gue Iya. pernah lihat. Dikejar polisi, Di IG. akhirnya Ya. dicari polisi karena mereka berhenti di rest stop, loading their bikes into pickup terus pergi, tapi mereka menggunakan eyewitness testimony dan CCTV dan Oke. video-video untuk identify itu siapa aja dan dicariin. Akhirnya gue nggak tahu ya Oke. kelanjutannya semuanya ditangkap, tapi yang gue tahu itu ada penalti yang tinggi untuk melakukan itu. Oke. Mau lo sepeda atau motor masuk ke tol itu nggak boleh. Yeah. As people that are serious tentang olahraga ini, ngeliatin sekarang banyak banget peminat, tapi ada orang yang nggak smart tentang ini. Oke. Itu kan ngerusakin buat kalian Iya dong, iya dong. yang anggap ini serius, dan kalau kalian di jalan ntar orang mungkin kepikiran ke insiden ini. Ya, Jadi pendapat lo? kadang gini, kenapa sih itu peletonan juga harus pepet-pepet Ya, gitu kan? Iya. Dan ini ada teknik untuk supaya kita bisa pepet-pepet. Pepet-pepet ini adalah supaya kita tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Oke. Karena kalau kita berpencar, orang mau belok, terus Iya, satu iya. lagi lewat, satu lagi bener. lewat. Ini marah dong mobil. Kan ada yang lain, kita kan harus Tapi fair. pepet-pepet gitu speednya berapa tuh? Lumayan sih. Ya kalau pepet kan seret lewat, mobil bisa lewat. Jadi Cepat kita sih. gantian berbagi ruang. Enggak. Cepat dong. The question itu your speed Average berapa? speed. Beda-beda setiap peletonan. Iya. Wulan kenceng loh. Gue ngeliat dia di Sentul. Gue nggak bohong. You're fast. Beda-beda, tiap peletonan beda-beda. Oh gitu. Kalau di Mother Speed kita baru average-nya 38 sih. Damn, that's 40K an hour. Come on. Oh, 38 lumayan loh. Yeah. Lumayan 38. 40K. Kita mau buru-buru. Oh buru-buru Biar sebenarnya, bro. selesai. Nggak, ada yang dikejar sebenarnya, Mau men. pulang lagi, anak keburu bangun. Mau nggak mau. Jadi itu ternyata. Nah, jadi semuanya itu tuh ada maksud dan tujuannya. Jadi nggak hanya bajunya tuh gunanya buat apa, Iya. sepatunya kenapa. Gitu. Helm Semua punya lagi fungsi ya. Jadi kalau kita nggak pakai sepatu klit itu, pada saat kita kecepatan tinggi, kaki kita lepas, bahaya iya, banget. bubuk-bubuk Iya. gitu. Ini jadi ya memang we wanna do it very safe. Intinya itu kenapa. Tapi ada yang cuma buat show off aja loh. Ya terserah, tapi kan dapat benefit yang Nggak, lain aneh juga gitu mahal-mahal buat show off gitu-gitu doang. Lo kesel nggak ngelihatnya? Ya nggak juga sih, Nggak ya? this pandemic Nggak. kan
Lu tegur nggak? Lu yang bener bro, saya bro. Show off tuh. Jadi gini, kenapa juga pelotonan Lu gila lu bagus. Nggak enak ditegur Wulan dulu itu posting di foto. pelotonan aku nggak ada yang kayak gitu karena Nggak. jadi kita harus satu pace juga gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang baru-baru mereka harus bikin pelotonan baru. Nggak bisa tiba-tiba ada orang Lo baru masuk ke grup yang sama. masuk ke grup yang sama. Kita jadi harus benar-benar grow. Oh, ada standarisasinya ya. Jadi ada trust issue apa yang juga harus dilatih, pelajari teknik apa segala macam. Makanya kita bisa jalan bareng. Kalau ada orang satu masuk baru kacau, nggak bisa. Iya. Oke. Gue mau segue sedikit nih ya karena tadi kita sempat ngobrol sama sebelum Wulan bergabung, kita sempat bahas bahwa dia ada lo ada teman-teman yang mantan atlet atau atlet pun kan? Ada nggak ya boy aku? Ada nggak ya di sepeda? Ya well, I make new friends. Mantan enggak, tapi ya mantan atlet belum sih karena kayak coach gue dan temen-temennya kan masih atlet, cuman sekarang kan karena pertandingan lagi pending, jadi ya kenal lah. Tapi baru kenal yang dulu. Oh ini dong temen Bayu yang di Prancis. Iya Risa. Iya. Nah, Risa tadi kita cerita. Bulan datang ke kawinan gue juga ada Risa ketemu. Iya. Nah, gue pengen tahu sekalian sebagai kalian punya movie library yang sangat ekstensif dan bahkan pernah ada yang memerankan seseorang yang sudah pernah ada seorang figur gitu kan. Okay. You played Bung Karno. Sports movies make great Hollywood movies menurut gue, bukan hanya karena I'm a sports fan, tapi gue suka kalau di film di Hollywood mereka bisa bikin sebuah film yang nggak usah tentang cerita seorang olahragawan ataupun sebuah olahraga, this game happen terus ini kita nunjukin, tapi underlying theme sebuah film itu bisa olahraga. Contohnya lo bisa bikin sebuah komedi, tapi komedi itu tentang ada unsur basketnya, tapi sebenarnya Happy Gilmore, let's say, or golf or whatever. Semi-Pro, Happy Gilmore. Kalau lo bisa bikin drama, Blindside, He Got Game. Some of them are based on true stories, some of them are not. Gue juga one of my favorite movies untuk ditonton adalah film-film olahraga. Iya, Right? tapi Indonesia masih belum drama, bisa. romance, komedi bisa. Yang petinju apa tuh? Clint Eastwood's movie, ya? Yes, that's right. With Baby. Yang belum terlalu lama, Iya. Yang the boxing. We'll ask the boxing resident. Yeah, boxing resident. Huh? Creed. Enggak, yang belum No. lama. It's the first. The girl boxer. Yang akhirnya dia mati kan? Iya kan? Spoiler. $1 Million Baby. Oh, $1 Million Baby. Wah, ada spoiler lagi. Tapi $1 Million Baby udah lama sih itu. Yes, $1 Million Baby. Jadi Yeah. Oh iya, $1 Million Baby. Itu ya. juga. Enggak ada. Oh, tapi Wulan kayak beda ya, satu lagi. Deh, tentang Trivia. tapi nggak semuanya harus maksud gua nggak semuanya harus biographical kan. Ya, enggak. Ada juga kayak Rocky, Ya, Creed. betul, Itu kan betul. sebenarnya dari Fictional. tokoh fiksi doang. Fiksi. Ya. Gua mau tahu dengan actresses dengan yang sehebat kalian dan teman-teman lain, plus dengan banyak cerita, mau itu biographical ataupun cerita fiksi dari genre apapun, kita jago di drama, comedy, horror, tapi you can't make a Atau horror dari story. kacamata mana? Kacamata biografi, perjalanan, perjuangan supaya bisa memberi semangat ke yang lain, atau dari sisi politiknya kan juga bisa kan? Iya. Permasalahan-permasalahan yang ada di cabang itu. Tapi why isn't sports lebih banyak yang kita lihat di film Indonesia saat ini? Padahal banyak fans olahraga di sini dan lo bisa punya market di situ ya kan? Starting. Jadi gini, kalau di dunia film kita ini karena kan juga memang we're still struggling and we're still kita ini lagi, maksudnya ini masih dunia yang berkembang di kita. Gitu, kita juga masih banyak berjuang, masih banyak mencari di filmnya itu sendiri. Jadi baru 5 tahun belakangan ini genre-genre jadi makin lebih luas gitu. Tadinya produser ya karena ini kalau dijelasin panjang banget ya masalah yang ada di perfilman kita. Jadi bukan tidak mau membuat film olahraga, memang belum aja. Oke. Belum aja. Dan nggak gampang sudah bikin film olahraga. Sudah mulai ada kayak kemarin Susi Santi apa dan segala macam. And it's coming terus ke depan dan ya memang banyak peminatnya juga gitu. Tapi perhitungan Komersilnya. bukan juga komersial, jadi gini, ya genre itu sendiri baru makin berkembang 5 tahun belakangan, sehingga kan baru bermunculan film-film kayak dulu film horor mungkin dibilang dilihat sebelah mata, sekarang film horor adalah one of the best quality movie. Action movies Jadi, juga maksudnya dulu kita nggak Action ada. movies ya, juga, maksudnya ya, betul. masuk festival bisa, dan sekarang malah salah satu film horor yang dikirim Indonesia untuk ke Oscar gitu kan. Impetigore ya, Wakilin. benar. Tapi gini. Gue inget nih. 15 tahun yang lalu. Gue di Atlanta di Amerika. Itu gue ketemu dengan pakar-pakar film, pakar-pakar sport. Ada 2 hal yang kita Indonesia nggak mungkin. Yang pertama adalah
seorang Al Pacino memainkan peran sebagai seorang manajer tim apa ya dia? Any Given Sunday. Thank you. Oke. Itu dia perlu waktu 1 bulan untuk mempelajari cabang olahraganya. Dia perlu 1 bulan untuk penjiwaan sebagai seorang manajer, mantan pemain, dia harus tahu semuanya. Nah, kita belum ada pemain yang mau bisa begitu tuh, pemain film ya yang bisa begitu. Banyak sih. Iya kan? Banyak. Ntar lu. Itu di sana waktu gue di sana. Oh iya, zaman itu ya. Nah, terus yang kedua, di Amerika itu orang yang bilang sama gue, dia ke orang ESPN. Memang talent untuk main sport, film-film dengan background sport itu kebanyakan mereka juga pelaku olahraga. Di mana di sini? Di Amerika. Di sana. Oke. Jadi penjiwaannya tuh lebih. Jadi misalnya cerita seorang pemain basket, ya memang dia bisa main basket gitu loh. Ya. Nah kalau di sini kan nggak bisa begitu. Lo pilih misalnya si siapa, atau si let's say si Raffi Ahmad. Lo gayanya. Tapi kan salah contohnya. Kasih kita contoh. Pau Palele. Enggak lah. Lu dribble begini nanti ya gini. Tapi kan ada bener kan? Pasti kalian kalau mau peranin. Mungkin itu sinetron, ini film beda-beda. Jadi sebenarnya kalau di talentanya ada, kalau diberi sebuah sistem yang memang seperti Hollywood, masalahnya kita tidak ada dananya, tapi aktor-aktornya bertalenta dan mampu. Jadi begitu kita dikasih kesempatan, luar biasa pembelaannya nih. Memang iya. Saya juga ada anekdot sedikit. Karena kayak si Laura Basuki kan jadi Susi Susanti. Iya. Dia latihan 6 bulan latihan bulu tangkis dan jago akhirnya gitu. Jadi kalau direkturnya juga teman kita. Aktor itu bisa kita memerankan, kita bisa menjadi. Hanya kita harus dikasih ruang untuk menjadi. Nah, kadang-kadang dana yang tidak ada. Dana dan kesempatan juga mungkin ya, waktu ya. Dana 6 bulan. So, itu yang enggak. Ya aku setuju 100% sama Wulan. Selain juga akan dananya karena ya ini bisnisnya ini kan kalau kulik ini panjang banget. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Gue pernah aku pernah bekerja sama dengan Hollywood udah beberapa kali. Ada satu film yang mereka bawa Mickey Rourke dan bawa itu siapa itu aku lupa. Thailand itu bukan. Ya film kita syuting di Jogja. Java Heat. Iya Java. Oh iya Java Heat. That was dope. Itu juga budgetnya besar sekali. You know the famous phrase di film misalnya time is money, ada seorang director atau produser dengan toa dengan ini time is money gitu, dan itu betul. Tarif di setiap ini bulan pernah jadi produser, dia tahu sekali itu. Tarif dalam film itu pasti berjalan terus kan. Dan memang perbedaannya adalah dana. Dana itu kita dan dana waktu film itu tuh besar banget. Maybe roughly it was $12 million. I know actually. It was 12 to 15 million dollars. Jadi kalau dikursin hampir 150 miliar. Dan itu pun yang bukan yang highest. Tinggi budget 30 M kayaknya. Iya. Nah, jadi kebayangkan aja kita mau membuat film, aspirasinya pengen kayak luar, tapi budgetnya susah, jadi limitasinya di situ salah satunya. Bener kayak. Nggak jauh-jauh dari olahraga dong. Nah, bro, sama aja men, sama aja Jack. Exactly the same. Sama dude. I heard the story before. Exactly. Ini lagu lama bro sebenarnya bro. Jadi yang namanya entertainment tuh, jadi seni budaya olahraga lah, itu satu garis sama. Sama masalahnya. Budaya ya, itu menarik loh ngomong budaya. Orangnya hebat-hebat, tapi kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Nggak bisa apa-apa. Mau apa-apa juga gimana? Iya, karena nggak ada apa-apa. Jual minuman jadinya kan. Orangnya jadi jual minuman. Jadi dagang minuman dah. Nah, jadi problemnya juga lagi pada saat kita mau bikin duitnya ada nih, kan kita punya banyak pengusaha hebat ya kan yang mau mengucurkan uangnya untuk membantu perfilman kita. Mau berapa? 50 M, 100 M misalnya. Buatlah kita nih film. Terus mau ditayangin di mana? Bioskopnya juga belum ada di seluruh Indonesia. Oke, here's something. Sorry kalau gue mau kita kalau bisa ini mulai kan banyak film-film kita yang tembus ke festival. Terus kita pada datang ke festival luar untuk links itu kan untuk dapetin kredibilitas ya. Dan kolaborasi at the end of the day gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa pasarnya menjadi luas sehingga kita bisa membuat film yang lebih lagi. Oke, gue mau nanya dan lokal doang kita nggak ada bioskop juga. Maaf kalau ini pertanyaan agak mungkin terdengar aneh, tapi gue mungkin nggak specialty gue nggak di dunia perfilman. Tapi kan kalau kita lihat tren di luar negeri, kita udah mulai lihat lebih banyak actors terkenal muncul di film-film diproduksi sama misalnya online streaming service kayak Apple TV, Netflix.
Oke, gue ngerti ya, keterbatasan kita saat ini dengan internet gak kemana-mana di daerah. Oke, at this point, but it's getting there. Eventually, it's going in that direction. Mau cepat atau pelannya. Oke, kenapa kan kita juga ada streaming? Kita udah punya streaming platform juga di Indonesia gitu. Yes. Why not lebih mengarah ke situ? Since kita lihat trennya di luar negeri udah kayak gitu dan ada duit loh di situ. They're not doing it for free. Mereka gajinya gede loh di Netflix. Di banyak sektor juga kalau kita udah menerima secara ikhlas menurut gue ya. This pandemic ini juga banyak blessing in disguise gitu. Salah satunya juga misalnya buat perfilman kita gitu. Akhirnya kan banyak film-film yang dibuat sebelum pandemi, bioskop tutup nggak bisa tayang. Ada memang produser-produser yang mempertahankan untuk nanti nunggu bioskop karena esensinya beda gitu. Ada yang masih idealis seperti itu. Tapi kemudian banyak juga yang fresh movie yang belum pernah ditayangin di mana-mana, yang akhirnya dijual ke OTT. Dan itu lumayan besar memang dapatnya juga, dan maksudnya chances untuk rugi atau untungnya kan udah nggak ada lagi, maksudnya ya udah jadi gitu kan, entah itu untung atau rugi balik modal, tapi kita udah jelas gitu di depan. Dan akhirnya banyak ya, mungkin ini juga bisa membuka wawasan ya, pikiran untuk ke depan juga. It's gonna be a digital era juga kan gitu. Bioskop sih akan tetap harus ada, beda lah kita. Of course, Wonder Woman sama Tenet juga mungkin lebih enak, tapi nonton di bioskop maksudnya. Tapi come on man, kalau sekarang gue nonton di rumah aja sih nggak apa-apa kok. I don't mind. Wording juga kan gini, kadang-kadang kalau dulu aktor-aktornya itu kepingin juga kan hasil dari kerjanya itu dinilai. Nah waktu dulu itu tayang di OTT itu tidak dinilai. Sekarang beda. Sekarang semua film yang asal maksudnya estetikanya film, ya lo dinilai. Mau di Oscar kayak di ada lagi juga segmentasinya untuk OTT ya. Gitu. Oke. It's again it's the economics, man. Ya kan, mau nggak mau seperti Wulan tadi bilang, is blessing in disguise. Dan salah satu indikator terbesar sebenarnya dengan Disney coming here, dude. Can you imagine the fourth biggest population in the world dengan 240 juta orang, itu 240 juta orang yang siap dihibur. Gue punya semuanya men sekarang sih. Nah itu men. Jadi HBO Max, I have Disney I have Plus, Netflix, I have all those. I have all of them. I need it man. Tapi karena gue anak teater, anak film ya, beda banget. I don't know about you ya, tapi kalau kita nonton di bioskop kayaknya it's a different sensation, dude. Understood, and I agree. Tapi most people right now mungkin I don't want to take that chance. Of course not. Walaupun ada salah satu film gue lagi tayang di bioskop kalau kalian mau nonton. Ada juga lagi tayang di bioskop. Dan kita film pertama lagi nih. Tapi ya itu, at the end of the day, it depends. Do you struggle kalau lo harus bikin sebuah karya yang akan ditayangkan cuman di streaming service gitu? For me, malah lebih banyak enaknya. A lot of gitu, choices. Tapi, it's a new avenue. Gitu, apa ya? Istilahnya susah ya dijelasinnya. Contoh lagi, kemarin aku kebetulan main teater secara daring. Jadi kan biasanya kan gini, sektor apa sih yang paling benar-benar mati kutu nggak bisa ngapa-ngapain ya? Sektor pertunjukan ya kan, karena ya kita mengumpulkan banyak orang dan mengumpulkan penonton gitu kan. Jadi apa yang terjadi ya, kalau misalnya film misalnya ada kesempatan nih di OTT gitu, nah waktu itu mungkin anak-anak teater, orang-orang teater masih bingung gimana ini gitu kan, banyak sekali yang nggak bisa bergerak gitu. Ya udah kita harus bergerak. Nah akhirnya dicoba, memang beda banget gitu, karena kita sebagai aktor itu pada saat tepuk tangan penonton, itu nggak ada. Adrenalin ya. Olahraga pun gitu. Ini adrenalin, ini kok orgasm. Jadi Wulan lebih seksual banget ya. 11-12. Iya. Teater bagi Wulan Guritno, bagi sepupu gue adalah some sort of sexual journey, bro. That method. Tapi kemudian lagi memang kita dapat itu juga dari kemudian orang-orang pada mengcapture, dan tepuk tangannya kita dapat dari setuju banget. IGS I agree. Selamat dan lain Aku sebagainya. Kita sama. memang harus bergerak. Atlet juga gitu kan, udah nggak bisa ada yang datang nonton, mereka kayak lagi latihan doang. Kita nonton di TV kayak nggak ada crowd applause, nggak ada apa. Kalau LeBron James ngedang, sepi-sepi aja gitu. Tapi gue sebagai DJ show must go on gitu. Mau sampai kapan nih banyak orang yang bergantung. It's true, mind you, this is a force majeure, man. It's a long force major. Iya kan, maksudnya act of God gitu istilahnya dalam kata legalnya juga 3 gitu. bulan awal diem udah nggak apa-apa mikir. Tapi tiba-tiba jalan apa adanya. We still have to be productive. Does it lose some of the
art seninya hilang nggak buat lo sedikit? Kalau Harus belajar ulang. ya, gue suka ini. Gue setuju banget dengan sepupu gue yang luar biasa. She's so beautiful and amazing and smart. It's true. Karena apa? Kayaknya. No. Karena anak mertua dari Gue nggak mau ada namanya istilahnya, bro. Sorry, ini kita agak segue dikit. Gue nggak mau namanya dipetotin. Oke. Nah, jadi kalau lo tahu hierarki keluarga kita, ini Wulan nomor 1 ya. Kalau kita bandel dan nggak disukai Wulan pasti ngepetotin kita. Jadi kalau kena, jadi berdua-belas gitu kalau ada gue dipetotin jadi Petotin nggak, Po? jadi Kind of. It doesn't sound nice. It doesn't sound nice, right? It sounds exactly. It sounds sick. It sounds like a bad word. Apa sih artinya? Artinya lu diisolasi, bro. Lu diasingkan. Oh, damn. Iya, jadi kita berdua belas Dimusuhin apa sih? dimusuhin. Kalau ada satu yang dipetotin berarti ini 11-nya nggak boleh main sama dia. Dia powernya di situ. Gila, bro, hegemoni dia itu segitu besarnya. Wah, oke. Dunia itu bisa gegeng gitu. bro. Iya. Oke. Sekarang Paul kita balik ke salam mana nih? olahraga. Oke, Kita salam balik- olahraga. Kita balik ke salam olahraga. Nah. Ini Mas Ari bilang dong salam olahraga lagi, aku kangen loh. ntar ya. Asik. Ketawanya aja udah berubah. Bentar ya. Kalau aku kan Buongiorno. Oh, Buongiorno. Oh, Buongiorno Oke. dulu ya. Asik. Kita Bon Jovi kalau gitu. Balik lagi. Oke, Wulan, Aryo. Ya. Yang gue mau tanya, sejauh apa pentingnya olahraga untuk hidup kalian masing-masing? Sejauh apa? Dan sedalam apa? Oke, kalau olahraga buat gue itu sangat penting. Jadi di pagi hari itu gue jam 7 pagi udah achieve something. 6 o'clock or 7 o'clock udah melakukan sesuatu. Dimana di saat gue nggak berolahraga, jadi olahraga banyak nih kalau dibikin dipecah-pecah apa kegunaannya buat diri gue, kenapa harus menjadi bagian dari hidup gue, bukan suatu keharusan tapi sesuatu yang udah automatically aja gitu, karena Oke. memang kebutuhan gitu. It only needs 2 weeks untuk lo melakukan, akhirnya lo menjadi ketagihan. Jadi Sebenarnya 24 jam hidup, sekian jam olahraga gitu ya. ke teman-teman gue yang tidak suka berolahraga, gue selalu mengeret teman-teman gue, istilah gue mengeret teman-teman gue untuk berolahraga. Gue bilang lo lakuin aja 2 minggu, habis itu lo udah akan ketagihan. Apapun yang terjadi jangan quit ya, 2 minggu aja, 2 minggu sampai 3 minggu itu udah pasti akhirnya ketagihan itu terjadi. Yang gue dapat benefitnya ya banyak, selain dari kesehatan, dari mood gue sendiri. Ya, dan gue juga merasa gue udah achieve something in the morning gitu. Pada saat kita udah merasa kita achieve something in the morning secara spiritual, kita tuh jadi seharian tuh merasa kita bisa melalui apapun. Fit Karena terus lo ya. Kita pasti akan dapat masalah seharian, itu udah pasti. Yang beratnya udah lewat. Beratnya Lo udah udah lewat. habis-habisan keringetan itu udah lewat. It can only get easier. Kita juga memanage stres kita juga berbeda dengan saat kita tidak berolahraga gitu. Oke. And Itu then setuju. detox dari keringatnya itu sendiri juga menciptakan hormon bahagia gitu. Ya pasti jadi otomatis akan Nggak, berbeda. itu hormon bahagia yang kayak gimana tuh? Dopamin, Enggak, Bang. gua- Dopamin, Hormon bahagia itu sendiri kan- endorfin itu. Oke. Ya. Nggak, takut ada yang salah interpretasi. Jadi pasti Kok ada susah. pasti No. Nggak ada Bosnya tuh, salah bosnya dari tuh. tadi. Bosnya. Jadi Sorry, Bos. Seharian apa yang terjadi pada diri kita udah siap. Iya benar. And then we feel Ja- kita udah berguna dari pagi. Kadang-kadang yang membuat Yeah, mood that's kita true. rusak itu yang membuat ini banyak bisikan-bisikan yang akhirnya membuat kita tidak produktif, membuat kita down. Itu kan adalah bisikan-bisikan negatif-negatif akan kok gue belum begini, gue belum begitu, gue nggak berguna, gue kurang ini, kurang itu. Lihat Instagram, sosial media apa terus membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau pagi kita udah achieve something, gue udah hebat dari pagi. I like that, man. I agree. Same Karena answer. di depannya kita udah Yeah. apapun yang terjadi, apapun yang menghadang, we're ready. I get the same with biking. Alright. Stress level gue jadi hilang. Gue merasa lebih Stresnya produktif. masih mungkin ada, namanya manusia ya, kita Iya, pasti iya. tetap mengalami. Cuma maksudnya kan. pasti. Cuma maksudnya di saat gue naik sepeda, gue lupa. Handling stresnya Iya, lebih. handling stressnya lebih. I feel like I'm in a different zone. Yeah. Gue udah lupa itu dengan masalah-masalah gue. juga loh, heeh. It's like when you exercise, when you're maybe boxing, man. When you're doing that, like again those reps, ya kan? Saya Tiba-tiba- aja selalu jelasinnya kayak kalau lo di ring aja bisa ngadepin pukulan dengan Di luar pasti- high level stress, ya kena macet doang. It's not really Exactly an right. issue. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu keren juga loh, bro. Itu berarti I see this as also a perspective
fight or flight. You know, you're in this fight or flight mode. Yeah. True. Jadi a lot of things. Jadi istilahnya kegunaannya for Wulan, for me. Dan apalagi kalian sekarang udah menjadi itu sebagai basis of your business model juga. Karena kalau tiba-tiba lo jualin protein water tapi mereka nggak in shape, kita nggak olahraga, ya lo mau beli nggak? Ya kan? Wulan, terasa nggak manfaatnya buat karir lo di bidang lain? Misalnya lo dengan rutin sport gitu kan, pada saat lo main film terasa nggak lo fit apa gitu? Iya kan? Iya. Stamina lah. Stamina. Dan dulu maaf aja, emang gue dulu ngerokok men, parah banget. Gue 2 bungkus sehari dulu. Oh tapi kan itu zaman dia masih ini ngeband. Dulu ngeband punk rock gitu ya. Iya, gue pernah ngeband. Harus ngerokok dong. Kalau di punk rock jadi band. itu attitude gitu ya bro. Oke, kita tutup dengan itu. Coba, what was the name of the band and when did this take place? Kan kita punya foto. Ditutup dengan bulan kayaknya, ditutup dengan bulan aja, nggak usah. Produser ada foto, kalau ada foto silakan dipasang sekarang. Enggak ada. Anyway, no, let's close with Wulan, man. Come on, man. Guys, thank you so much. Ini adalah gue seneng banget pas udahin dulu lah biar ada bahan. Kan bisa diedit bro. Kita mendingan ngobrol 5 jam, nanti diedit menjadi 20 menit. Gak apa-apa. Itu kan itu editornya ini nih yang lagi kita tahu itu. Sebagai teman. Pulang lagi. Gak apa-apa bro. Kita malah seneng ya ini ya. Ini episode pertama dan ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena banget, pas gue dikasih tahu sama Eja kayak tamu kita pertama Aryo sama Wulan, oke, kita grand opening deh, gitu. Jadi betul. Kalian karena bisa menggambarkan apa yang kita pengen bahas di acara ini. I don't wanna always just bring on, karena kita pengen undang kalau mantan atlet nasional ataupun entusias olahraga. Tapi kalian bisa mengcover banyak range dari apa yang kita ingin ngobrolin. Dan terima kasih udah terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you, Paul. Silakan ditutup dengan Bung Hari. Jadi Paul. Coba. Jadi Paul sebelum kita bubar nih. Jangan bubar dong. Untuk depan ketemu lagi. Oh iya. Siap. Ini ada satu yang istimewa dari pertemuan kita dengan Wulan sama Aryo. Ini membuka wawasan penonton. Mereka ini artis film, bintang-bintang film, tapi pelaku sport sejati. Ini yang mereka nggak tahu. Itu yang paling penting itu sebetulnya dari pertemuan kita kan. Oh Aryo Bayu gila, dia sport mania tuh. Oh si Wulan gila tuh sportnya. Tiap pagi bangun lari sepeda gitu. Nah ini mau nggak mau virus ini akan bersaing dengan virus COVID-19. Ya kan, virus hidup sehat dari Wulan dan Aryo. I like that. Oke. Dan terutama olahraga ini bikin kita disiplin juga, akhirnya ke bawah dalam kehidupan kita kan. Iya dong. Disiplin olahraga. Keren kan? Jadi penyakit juga kan? Benar. Virus kan ya, makanya jadi penyakit juga, adiktif gitu ya, menjadi penyakit. Betul. Penyakit sehat ya. Betul. Oke, Paul. Siap. Wulan Guritno. Kapan nih bisa ketemu lagi? Kangen juga gue. Dia tuh harus ada selalu yang di komanya ya. Kita ke TV sebelah biasa kita kerja. Pasangin kita. Aryo Bayu, aduh. Thank you, Bung. Bung Karno kita nih. Thank you ya for coming. Thank you very much untuk diundang. It's a very good conversation, discussion, seru banget. Agreed. Oke, kita jumpa lagi di tayangan berikutnya bersama saya Aris Darsono, Paul Palele. My bro. Dan jangan lupa, salam olahraga. Wih.